minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kita masuk ke pembahasan mengenai salat atau pembahasan mengenai salat Idul Adha dan salat Idul Fitri dan Idul Adha, begitupun dengan hal-hal yang berkaitan dengan lebaran seperti itu, atau hari raya. Okay. Kalau dalam kitab fikih nanti kita biasanya nemukan babnya itu judulnya Babu Sholatil Aidaini ya. Sholatul Aidaini artinya salat dua hari raya ya. Judul babnya itu biasanya bab dua hari raya atau bab salat dua hari raya. Nah, Aidaini, dua hari raya ini maksudnya apa ya? Idul Fitri dan Idul Adha ya. Jadi sekaligus ya. Jadi dibahas biasanya dan bukan hampir semuanya membahas masalah Idul Fitri digandeng dengan Idul Adha. Begitupun juga kita hari ini kita tidak hanya akan fokus pada Idul Fitri saja, cuman kita akan gandeng juga dengan Idul Adha seperti itu. Ya, nanti ada permasalahan yang Idul Fitri, ada permasalahan Idul Adha dan ada permasalahan yang keduanya itu. Yang Idul Fitri ada dan Idul Adha juga ada seperti itu. Nah, dari sisi keutamaan sendiri yang lebih utama itu adalah salat Idul Adha ya. Jadi Idul Adha itu lebih utama daripada salat Idul Fitri ya. Sudah kita bahas sebelumnya di pembahasan mengenai mukadimah mengenai salat ya, mengenai salat sunnah ya. Kita sepakat bahwasanya salat sunnah yang paling utama adalah salat dua hari raya ya. Salat Idul Fitri dan Idul Adha itu lebih utama dari salat-salat yang lain. Nah, kalau di antara keduanya ini yang lebih utama adalah salat Idul Adha dibandingkan Idul Fitri. Jadi Idul Adha lebih utama daripada Idul Fitri ya. Ingat, kalau lebih utama bukan berarti yang lain enggak utama ya. Lebih utama berarti yang lainnya utama. Ya, beda antara afdol dengan yang lainnya gitu. Afdol berarti lawannya itu adalah utama, tetap utama ya. Ada fadilah di situ ya. Jadi tetap dilakukan keduanya jika mampu gitu. Nah, salat Idul Adha sendiri di salat Id itu sendiri ya. Salat Id ya, kita berbicara salat Id berarti maksudnya kedua Idnya ini. Salat itu sendiri pertama kali disyariatkan pada tahun kedua Hijriah ya. Pada tahun kedua Hijriah. Dan yang pertama kali dilaksanakan yaitu salat Idul Fitri pastinya gitu. Pastinya salat Idul Fitri. Nah, jadi kalau ditemukan dalam kitab-kitab fikih membahas Idul Fitri dulu daripada Idul Adha atau menyebutkan Idul Fitri lebih dahulu dari Idul Adha, alasannya itu karena Idul Fitri lebih dahulu dilakukan dibandingkan Idul Adha ya, secara urutan kalender seperti itu. Bukan dari segi keutamaan ya. Kalau keutamaan Idul Adha lebih utama daripada Idul Fitri. Ya, bahkan bisa dibilang yang hari raya besar itu sebenarnya Idul Adha bukan Idul Fitri, tapi kalau Indonesia kebalik ya. Hari raya besar adalah Idul Fitri, Idul Adha malah biasa-biasa saja gitu. Itu terbalik. Ya, dalam Islam itu Idul Adha yang harusnya lebih meriah daripada Idul Fitri seperti itu. Ya. Hukumnya melaksanakan sholat Id ya. Sholat Id itu hukumnya adalah sunnah ya. Sholat Id hukumnya sunnah ya. Sekalipun bagi orang yang berhaji ya. Jadi kan orang yang berhaji juga mendapatkan hari raya kan. Nah, tapi dia tetap dianjurkan untuk melaksanakan sholat Id. Cuma bedanya kalau orang yang tidak haji itu dianjurkan berjamaah. Jadi kalau orang tidak sedang haji, sholat Idnya dianjurkan untuk berjamaah. Tapi kalau sedang haji dianjurkan untuk sendiri-sendiri. Ya. Jadi kalau mungkin nggak orang yang berhaji sholat Idul Fitri? Mungkin nggak orang yang sedang berhaji sholat Idul Fitri? Nggak mungkin. Kenapa? Karena haji bulan apa? Bulan Zulhijjah, yang dapat cuma Idul Adha. Berarti maksudnya sholat Idul Adha bagi orang yang berhaji itu lebih diutamakan dengan sendiri-sendiri. Tapi sholat Idul Adha yang dilakukan oleh orang yang tidak berhaji lebih dianjurkan untuk berjamaah seperti itu ya. Jadi jangan dikira sholat Idul Adha atau Idul Fitri, sholat Id itu hanya sholat berjamaah, tidak. Sholat sendiri di rumah juga bisa gitu. Ya, cuman lebih afdal berjamaah. Nah, sholat Idul Fitri mutlak semuanya dianjurkan untuk berjamaah seperti itu. Nah, begitupun dengan ya, karena tidak mungkin orang sholat Idul Fitri ketika haji kan gitu. Kecuali qadha ya, itu lain ceritanya gitu. Secara asal tidak mungkin karena haji di bulan Zulhijjah seperti itu. Ya, bulan haji itu Syawal, Zulhijjah dan Dzulqa'dah seperti itu. Nah, kalau orang yang musafir bagaimana? Nah, orang yang musafir itu tetap dianjurkan untuk melaksanakan sholat Id dan tetap dianjurkan untuk berjamaah seperti itu. Ya, meskipun orang yang lagi safar, ini kan biasanya orang yang mudik. Anggaplah mudiknya telat, ya malam Lebaran baru mudik, di jalan macet. Akhirnya pagi belum sampai di rumah, jam 7, jam 8 belum sampai di rumah, akhirnya ya udah kita berhenti dulu jalan sholat Id bareng-bareng jamaah gitu. Nah, itu bagus gitu. Jadi sholat Id itu hukumnya sunnah ya, hukumnya sunnah, dan lebih sunnah lagi melakukannya dengan jamaah. Melakukan secara sunnah dengan jamaah dapat sunnah lagi gitu, 2 kali sunnahnya. Namun bagi orang yang berhaji lebih dianjurkan untuk
sendiri-sendiri sholatnya daripada berjamaah ya. Sementara orang yang di luar tadi kan berjamaah. Meskipun bagi sunnahnya ini, meskipun bagi orang yang sedang dalam keadaan safar, orang yang dalam keadaan safar sekalipun tetap dianjurkan untuk melaksanakan sholat Id berjamaah gitu ya. Itu mengenai hukum asalnya ya, hukumnya sunnah. Memang ada yang mengatakan bahwasanya hukumnya nggak sunnah ada gitu. Contohnya, tapi bukan haram, bukan makruh ya, tapi berubah dari sunnah menjadi fardu kifayah gitu. Ada pendapat yang seperti itu ya. Ada yang mengatakan bahwasanya tadi kita tetap memakai pendapat yang mengatakan sunnah ya, tapi ada yang mengatakan supaya nanti tidak bingung, misalkan ada yang bilang seperti itu ya, ada yang mengatakan bahwasanya hukum melaksanakan sholat Id itu adalah fardu kifayah. Bahkan menurut Imam Abu Hanifah mengatakan sholat Id itu hukumnya wajib. Tapi perlu diingat bahwasanya ketika kita mengatakan wajib dalam mazhab Hanafi atau mengatakan Imam Abu Hanifah yang berkata seperti ini, berarti wajibnya berbeda dengan wajib yang kita pahami ya. Wajib dalam Hanafiyah itu berbeda dengan wajib kita ya. Wajib di sana tidak dilakukan pun tidak berdosa, tapi dicela seperti itu. Tapi dicela. Ya, berbeda dengan fardu ya. Fardu kita fardu dengan wajib sama, tapi dalam mazhab Hanafi beda, fardu dengan wajib beda. Nah, kalau dalam mazhab Hanafi fardu ditinggalkan baru berdosa. Jadi fardu dalam mazhab Hanafi itu wajib di kita. Nah, kalau wajib di kita beda dengan wajib di mazhab Hanafi. Nah, itu nanti dalam masalah usul fikih Hanafiyah dan masalah usul fikih jumhur seperti itu dalam permasalahannya ya. Jadi kita ulangi sekali lagi bahwasanya hukum melaksanakan sholat Id itu asalnya adalah sunnah ya, sholat sunnah, dan lebih dianjurkan untuk berjamaah seperti itu. Namun ada pendapat lain, ada yang mengatakan fardu kifayah, dan ada juga bahkan Imam Abu Hanifah mengatakan hukumnya wajib seperti itu. Tapi kita pakai saja pendapat yang mengatakan bahwasanya hukumnya adalah sunnah dan disunahkan juga berjamaah seperti itu. Nah, kapan waktu melaksanakan sholat Id itu? Ya. Yang pastinya pada hari raya ya. Tidak mungkin sholat Id Idul Fitri pada bulan Ramadan itu tidak mungkin ya. Atau sholat Idul Adha pada hari Tasyrik itu tidak mungkin ya. Sholat Id pasti pada hari raya. Berarti kalau sholat Idnya pada Idul Fitri berarti itu tanggal 1 Syawal. Nah, kalau pada Idul Adha berarti tanggal 10 Zulhijjah ya, Zulhijjah seperti itu. Nah, tapi apakah sepanjang hari atau sepanjang malam itu boleh melakukan sholat Id? Tidak ya. Ada waktu batasannya ya. Sejak kapan boleh dimulai sholat Id itu? Sejak terbit matahari pada hari raya itu ya. Jadi kalau misalnya Idul Fitri sejak terbit matahari tanggal 1 Syawal, kalau Idul Adha sejak terbit matahari pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, sejak terbit matahari sudah boleh sholat Id ya. Sampai kapan? Sampai tergelincir matahari di hari raya itu. Ya, berarti waktunya dari terbit matahari dari syuruk sampai waktu zuhur gitu. Nah, cuma itu waktunya di hari raya gitu. Berarti pada tanggal 1 Syawal pada Idul Fitri dan 10 Zulhijjah pada Idul Adha seperti itu ya. Itu waktunya di situ ya. Jadi kalau mau sebelum itu nggak bisa ya. Mau habis subuh mau langsung sholat Id misalnya nggak bisa ya. Harus nunggu terbit matahari dulu ya. Harus nunggu terbit matahari dulu ya. Ingat, terbit matahari bukan terbit fajar, itu beda ya. Terbit fajar masuk waktu sholat subuh. Terbit matahari itu matahari terbit udah masuk siang gitu. Ya. Terbit matahari ya. Sejak terbit matahari sampai kapan? Sampai zawal ya, sampai tergelincir matahari atau masuk waktu sholat zuhur. Jadi silakan dipilih waktu antara itu dengan itu ya. Antara terbit dengan tergelincir ya, terbit matahari hingga tergelincir matahari ya. Yang pasti kalau Idul Fitri tanggal 1 Syawal dan kalau Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah seperti itu. Nah, ada beberapa hal-hal yang disunahkan yang dilaksanakan ketika melaksanakan sholat Id ya. Ada banyak sekali hal yang disunahkan. Kita ambil beberapa ya. Yang pertama, dianjurkan kalau ingin melaksanakan sholat Id diundur sedikit pelaksanaan sholatnya hingga matahari setinggi tombak. Artinya setelah matahari terbit secara sempurna. Ya, kalau kita bahas kemarin, matahari terbit secara sempurna itu butuh waktu berapa menit? 16 menit ya. Jadi masuk waktu sholat masuk waktu sholat itu waktu kemarin kita bahas adalah waktu syuruk, kan itu sebenarnya tidak boleh sholat ya. Kalau sholatnya sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah yang punya sebab dan sebabnya diakhirkan seperti itu. Nah, kalau seandainya sholatnya bukan sholat itu, mau sholat qadha, mau sholat yang punya waktu, itu kan boleh saja dilaksanakan pada itu. Makanya sholat Id boleh dilaksanakan langsung setelah terbit matahari meskipun waktu syuruk ya. Cuman dianjurkan untuk diakhirkan atau diundur sedikit sampai benar-benar terbit matahari sempurna, artinya 16 menit setelah syuruk, atau genapkanlah 20 menit setelah syuruk. Nah, dianjurkan ketika itu baru sholat gitu. Jadi jangan buru-buru langsung ketika syuruk langsung sholat, jangan gitu ya. Dianjurkan untuk setelah sempurna matahari terbit atau 16 menit setelah terbit pertama kali matahari ya, atau bulatkan jadi 20 menit supaya lebih sempurna. Nah, setelah itu silakan melaksanakan sholat Id. Itu lebih utama, lebih sunnah seperti itu dibandingkan langsung melaksanakan. Tapi boleh sebelum itu boleh saja ya. Boleh sejak terbit matahari boleh. Itu hanya sunnah saja. Yang kedua, dianjurkan untuk melaksanakannya di masjid ya, untuk menunjukkan di masjid kalau seandainya masjid sanggup untuk menampung jamaah yang banyak gitu. Nah, karena begini ya, biasanya kan seperti ini ya.
banyak di antara masjid-masjid ya, kita sering survei juga ya, mungkin semua sepakat itu ya. Rata-rata masjid ya, rata-rata itu jamaah perempuan pasti lebih banyak daripada jamaah laki-laki ya. Nggak tahu kenapa alasannya, pokoknya biasanya gitu dah gitu. Seringnya gitu ya. Ibu-ibu lebih banyak daripada bapak-bapak, biasanya seperti itu ya. Biasanya seperti itu. Nah, masjid, di sisi lain masjid biasanya dibangun untuk menampung apa? Menampung atau mengukur besarnya itu supaya tertampung apa? Sholat Jumat kan? Ini supaya kita bisa sholat Jumat banyak itunya, kita ngukurnya kan sholat Jumat bukan sholat Id kan? Nah, kalau sholat Jumat saja penuh dengan bapak-bapak full masjid, kalau dengan sholat Id yang kita tadi kiaskan bahwasanya ibu-ibu lebih banyak dibandingkan bapak-bapak, itu mungkin nggak untuk menampung masjid itu. Sedang laki-laki saja full masjid, apalagi ditambah perempuan yang tadi kita katakan lebih banyak ya. Misalnya kebanyakan masjid lebih banyak jamaah perempuannya dibandingkan jamaah laki-lakinya. Itu kan makanya disunahkan untuk dianjurkan untuk dilaksanakan di masjid jika memungkinkan. Jadi dikatakan mana yang lebih afdol, di masjid apa di lapangan ya? Ya kalau bisa di masjid dulu ya. Kalau bisa di masjid dulu. Seandainya masjid sanggup. Nah, kalau nggak sanggup masjid menampung, baru setelah itu di tempat lain, apakah itu di lapangan atau di tempat parkirnya ya, atau dimanapun tempat yang mau dilaksanakan sholat Id itu ya. Dan ketika di lapangan, maka ketika dilaksanakan sholat itu namanya tempatnya adalah musolla gitu. Namanya musolla karena dilakukan sholat sewaktu-waktu saja di tempat tersebut. Nah, ketika sudah tidak dilaksanakan sholat lagi, namanya bukan musolla lagi ya, namanya lapangan lagi gitu. Kembali ke lapangan seperti itu ya, musolla gitu. Musolla Id seperti itu ya. Itu mengenai sunnah dilaksanakan di mana ya? Dianjurkan di masjid kalau sanggup masjidnya menampung semua jamaah, tapi kalau tidak boleh dilaksanakan boleh juga atau lebih baik dikerjakan di luar gitu. Kalau misalnya nggak sanggup gitu, jadi daripada maksa-maksain di masjid udah penuh, dipaksa-paksa akhirnya nggak sholat, mending di lapangan sekalian gitu ya. Karena orang buru-buru ke masjidnya udah full, udah sholat kan, sholat duluan daripada khutbah kan. Kalau khutbah duluan kan mending ya, ini kadang sholat duluan orang ngumpul di masjid nggak ada tempat, akhirnya nggak sholat gitu kan, akhirnya nggak sholat karena tempatnya sudah full. Makanya ya kalau misalnya merasa tempatnya udah nggak mungkin nampung lagi, ya udah di lapangan bikin jamaah baru gitu, seperti itu. Tidak masalah kalau sholat Id. Berbeda halnya dengan sholat Jumat ya. Kalau sholat Jumat memang tidak boleh banyak itu, dalam satu kampung cuma satu sholat Jumat, tidak boleh lebih dari satu Jumat dalam satu kampung. Tapi kalau sholat Id banyak, nggak masalah, tidak masalah seperti itu ya. Itu bedanya sholat Id dengan sholat Jumat seperti itu ya. Yang sunnah yang ketiga untuk melaksanakan sholat Id itu atau pada hari raya itu, pada malam lebarannya itu, baik itu lebaran Idul Fitri ataupun Idul Adha, malamnya itu dihidupkan malamnya, atau ihya'u lailil Id ya, menghidupkan malam Id. Jadi jangan ketika Ramadan 30 malam kita full ibadah tuh, menghidupkan malam, pas malam lebaran jeda dulu besok mau lebaran, enggak gitu. Justru dianjurkan tetap pada malam lebaran itu melaksanakan ihya'ul lail ya, terserah ya, ihya'ul lail itu. Nah, begitupun dengan Idul Adha. Jadi malam Idul Adha pada hari Arafah malamnya, berarti kan masuk 10 Zulhijjah maghrib. Nah, itu malamnya dihidupkan dengan itu. Nah, kemarin kita juga sudah bahas bahwasanya ketika kita sebutkan menghidupkan malam ihya'ul lail bukan berarti begadang ya, tidak mesti begadang. Kalau mau dan sanggup untuk semalaman ya sudah silahkan ya. Kalau mau dan hanya sanggup separuh ya udah separuh. Kalau mau sebentar sanggupnya dan maunya ya udah sebentar. Paling tidak minimal melaksanakan sholat Isya dan sholat subuh berjamaah keduanya, itu sudah menghidupkan malam namanya. Cuman tetap saja berbeda orang yang cuma menghidupkan malam dengan yang level segini dengan level yang tinggi, artinya semalaman gitu. Tentu beda derajatnya, tapi sudah dianggap menghidupkan malam, sudah seperti itu ya. Seperti minimal sholat Isya, sholat subuh berjamaah ya, itu minimal menghidupkan malam dengan beribadah seperti itu. Itu sunnah yang nomor 3. Sunnah yang nomor 4, disunahkan sebelum berangkat sholat itu mandi sunnah. Berarti ada mandi yang disunahkan untuk sholat Id ya, mandi sunnah sholat Id. Nah, cuma mandi sunnah sholat Id ini ya, masuk waktunya itu setelah tengah malam. Berarti nggak mesti harus habis subuh mandi, enggak. Kalau misalnya mau mandi jam 3, niatkan langsung mandi sholat Id boleh gitu. Udah terhitung sebagai mandi sholat Id gitu. Atau mau jam 1 malam, mau jam 2 malam mandi, terserah. Yang penting niatkan niat sholat atau mandi sunnah sholat Id seperti itu. Nah, tapi kalau dia mandinya jam 8 malam lebaran itu, apakah sudah mandi sholat Id namanya? Belum mandi sholat Id namanya. Mandi itu maksudnya setelah pertengahan malam ya. Jadi tidak mesti mendekati sholat juga, dan tidak boleh sebelum tengah malam ya. Jadi harus lewat setelah tengah malam seperti itu. Lewat setelah tengah malam. Itu namanya mandi yang disunahkan seperti itu ya. Yang nomor 5 ya, sunnah yang nomor 5 itu at-tatayyub wat tazayyun. Artinya berhias dan memakai wewangian ya, memakai parfum. Artinya dianjurkan ketika lebaran itu kita memakai pakaian yang paling bagus ya, memakai ya segala yang terbaik lah
segala yang terbaik yang kita punya dipakai gitu. Ya, segala yang terbaik kita punya dipakai, pakai parfum, pakai baju yang paling bagus gitu kan. Ya namanya lebaran bisa ada baju lebaran gitu kan. Apa itu baju lebaran gitu kan? Ya, baju lebaran mah apa itu? Baju lebaran. Ya, habis lebaran nggak baju lagi atau gimana ceritanya gitu. Ya kan repot itu. Bukan baju kan baju lebaran ya. Baju lebaran ya. Anggaplah seperti itu. Ya itu mungkin ya adat seperti itu muncul. Jadi mau lebaran beli baju, ya adat seperti itu muncul karena adanya sunnah memakai baju terbaik ketika lebaran. Nah, jadi mungkin menyangka baju terbaik adalah baju yang paling baru dibeli gitu. Makanya beli baju baru itulah baju terbaik yang kita punya gitu. Mungkin bisa jadi orang berpikir seperti itu, makanya ada adat atau kebiasaan ketika mau Idul Fitri itu orang mau beli baju lebaran ya pada diskon-diskon semua gitu. Meskipun setiap tahun juga ada diskon ya. Diskonnya sampai 90% kan luar biasa itu. Ya di salah satu toko lah gitu ada gitu. Ya sebut saja lah namanya apa gitu ya. Bahkan kalau itu 9 sampai 90% itu luar biasa. Padahal harganya tetap segitu juga ya. Mau diskon berapa harganya tetap segitu ya. Hanya saja ya yang disunahkan keluar ya, yang disunahkan keluar untuk sholat Id di masjid atau di lapangan atau pokoknya di luar rumah itu adalah yang bukan zawatul hay'ah. Ingat kemarin yang bukan zawatul hay'ah ya. Apa itu zawatul hay'ah? Orang yang punya penampilan menarik baik dari segi badannya, artinya punya wajah yang cantik, atau malbasan atau memakai sesuatu yang bisa meningkatkan derajatnya, levelnya gitu seperti itu. Misalnya pakai perhiasan yang mewah seperti itu. Atau kalau pakai baju ya berarti baju yang biasa saja, baju yang mungkin bagus tapi biasa saja gitu, nggak menarik orang, ya tapi menurut dia bagus. Nah itu mungkin nggak termasuk zawatul hay'ah gitu. Saya dia nggak cantik ya misalnya. Nah tapi kalau misalnya baju yang sangat mewah itu berarti kan zawatul hay'ah masuknya. Berarti dia, nah ketika orang wanita zawatul hay'ah ya, wanita zawatul hay'ah itu lebih dianjurkan untuk sholat di rumah. Jadi makruh dia keluar itu, makruh saja gitu. Zawatul hay'ah ya, zawatul hay'ah. Tapi kalau perempuan bukan zawatul hay'ah tetap dianjurkan untuk di luar, tetap disunahkan di luar. Jadi laki-laki seluruhnya tetap dianjurkan untuk sholat di luar ya. Maksudnya di luar itu di masjid kah, di lapangan kah gitu. Nah untuk perempuan bagaimana kalau bukan zawatul hay'ah ya, lebih baik di luar atau di masjid atau di lapangan. Tapi kalau zawatul hay'ah lebih baik di rumah saja sholatnya seperti itu. Ya lebih baik sholatnya di rumah saja atau bikin jamaah sendiri perempuan semua gitu. Ya nggak apa-apa ya, nggak masalah gitu kan ya. Karena sholatnya kan nggak mesti, jadi orang itu terlalu sering melakukan satu hal jadi menganggap cuma itu saja caranya gitu, cuma itu saja caranya. Padahal sholat itu bebas ya, mau sholat 2 rakaat biasa tanpa 7 takbir, tanpa 5 takbir pun nggak masalah gitu ya. Yang penting sholat sunnah dua biasa nggak masalah gitu. Mau sholat sendiri di rumah juga nggak masalah, itu sholat id namanya. Jadi nanti pasti ada orang yang bingung nih, nanti kita lagi wabah COVID-19, sholat idnya gimana? Nah karena apa? Karena pemahamannya karena terbiasa sholat id setiap tahunnya di masjid, akhirnya memahami bahwasanya sholat id cuma di masjid gitu. Yang sholat id boleh di rumah boleh saja ya. Mau sholat sendiri boleh saja, tidak ada halangan gitu ya, tidak ada halangan gitu ya. Jadi tidak ada halangan seperti itu. Nah itu mengenai tatayyub wat tazayyun seperti itu. Nah cuman tambahannya untuk Idul Adha ya, untuk Idul Adha bagi orang yang berkurban ya, dia boleh berhias, tapi jangan hiasan dengan memotong salah satu anggota tubuhnya. Maksudnya motong itu bukan motong tangan, motong kuku atau motong rambut ya. Kan ada orang berhias dengan memotong rambutnya. Kan kalau motong rambut tambah keren. Misalkan ada yang menganggap itu ada. Tapi kalau dia ikut kurban jangan dulu ya. Dari tanggal 1 sampai dia menyembelih ya, jangan dulu gitu. Dari sejak tanggal 1 sampai menyembelih jangan dulu motong-motong. Misalnya jangan memotong bagian dari tubuhnya gitu. Jangan memotong bagian dari tubuhnya. Ya baik itu motong rambut, motong kuku atau segala macamnya ya. Kan termasuk berhias, memotong kuku kan berhias, jadi makin rapi kan makin bagus gitu. Berhias juga kan itu namanya ya, bahkan sunnah motong kuku kan gitu. Nah tapi ketika Idul Adha jangan ya. Jadi bukan berarti Idul Adha jangan berhias, tetap berhias, tapi jangan berhias yang memotong bagian dari tubuhnya ya, baik itu rambutnya atau kukunya gitu. Bukan maksudnya tangan atau kakinya yang dipotong ya, itu nggak perlu dipotong tangan dan kaki untuk berhias gitu, seperti itu ya. Bisa dipahami ya, itu untuk masalah at-tatayyub wat tazayyun ya. Sunnah yang keenam adalah al-bukur ya, al-bukur ya, bersegera untuk ke masjid ya. Jadi habis subuh ya, dianjurkan itu habis subuh sholat subuh di masjid gitu. Nah kalau Idul Fitri kan habis subuh yang belum bayar zakat fitrah ya bayar zakat fitrah dulu ya, habis subuh itu yang pada hari raya itu. Nah kalau Idul Adha ya langsung baik ke rumah. Kalau misalnya bayar zakat ya zakat, habis itu langsung ke rumah, siap-siap beres memakai pakaian yang terbaik semuanya, langsung ke masjid. Jadi jangan nunggu-nunggu dulu ya. Jadi langsung habis subuh langsung itu segera mungkin untuk ke masjidnya. Jadi langsung bikin saf gitu. Jadi ramai masjid. Jadi karena biasanya kalau di masjid tuh ada takbirannya dulu gitu. Jadi ramai gitu. Jadi masjid itu sudah ramai sejak paginya gitu. Jadi tuh kecuali imam. Jadi kesunahannya itu kecuali imam. Untuk imam justru disunahkan adalah diakhirkan sampai menjelang sholat. Jadi imam itu datangnya pas mau sholat gitu. Ya, pas mau sholat baru imam datang. Ya,
kalau jamaah dianjurkan bercepat-cepat, istilahnya bersegera untuk ke masjid, tapi kalau imam dianjurkan untuk menunda. Menundanya sampai kapan? Sampai mau sholat. Jadi pas imam datang sholat gitu. Ya. Jadi imamnya datang atau khatibnya datang, biasanya kan khatib jadi imam gitu. Biasanya. Nah, ketika khatib datang atau imam datang itu langsung sholat gitu. Ya, jadi dia nggak nunggu ya, yang nunggu jamaah gitu. Nah itu seperti itu ya. Jadi dianjurkan untuk bersegera bagi jamaah. Kalau bagi imam ditunda, justru dianjurkan untuk ditunda. Sampai kapan? Sampai mau sholat gitu, sampai kira-kira nanti kan ngomong itu pengurus nelpon, Ustadz nanti kita mulai sholat jam 8 ya, berarti jam 8 kurang 5 atau 8 kurang 10 sampai di masjid, baru datang di masjid seperti itu ya. Untuk imamnya ya, untuk jamaahnya habis subuh itu langsung siap-siap, langsung segera mungkin untuk berangkat ke masjid, sunnahnya seperti itu gitu. Ya. Sunnah yang ketujuh ya, yang nomor 7 sunnahnya apalagi ya, berangkat ke masjid dari rumah dengan berjalan ya. Disunahkan itu berjalan ya. Kenapa? Karena berjalan itu kan semakin banyak langkahnya semakin bagus gitu kan, semakin bagus. Cuman tolong dipahami maksudnya berjalan ini kalau seandainya memungkinkan ya. Kalau orang dari rumahnya ke masjid atau ke tempat sholat itu 10 kilo, ya jangan berjalan gitu. Yaitu ntar udah sampai sono udah zuhur gitu kan, bisa jadi seperti itu. Sampai sono sholat zuhur, udah sholat zuhur jamaah bukan sholat id malah ya. Jadi memungkinkan saja ya. Jadi seandainya memungkinkan untuk jalan ya udah jalan ya, dengan jalan ya. Tapi memang yang terbaik adalah jalan gitu. Yang terbaik adalah jalan, tapi insya Allah bisa dikejar semuanya kok. Jadi semua orang bisa mendapatkan sunnah ini bisa gitu. Insya Allah tidak sesulit mencari masjid untuk sholat ya, untuk sholat Jumat ya. Kalau sholat id insya Allah lebih gampang gitu, karena lebih banyak pilihannya. Mau sholat di sini, mau sholat di sini, banyak pilihannya seperti itu. Dianjurkan untuk berjalan. Nah, dan dianjurkan juga jalannya ini jalan pergi berbeda dengan jalan pulang. Jadi misalkan jalan pergi lewat sini, jalan pulang jangan lewat situ lagi, lewat jalan yang lain. Nah, jalan yang pergi ini dianjurkan untuk lebih panjang daripada jalan yang pendek. Ya. Jadi dianjurkan berjalan, ya dianjurkan berjalan. Nah, jalannya itu yang pergi lebih panjang daripada yang pendeknya. Jadi lebih panjang jalan yang pergi daripada jalan yang pendeknya. Kan kita dianjurkan untuk berbeda jalan yang pergi dan jalan pulang. Nah, usahakan jalan yang pergi ini lebih panjang, jalan yang pulang lebih pendek gitu. Yang pulang lebih pendek, itu berarti 3 sunnahnya seperti itu ya, berjalan misalnya. Nah, ketika di jalan dianjurkan untuk menebar kebaikan ya, termasuk apa? Sedekah di situ ya. Kalau bagi orang kan di sini contohkan misalnya orang yang min ahlil ilmi, seorang alim, seorang ulama ya, kalau misalnya di jalan ketemu orang yang minta fatwa ya berfatwa ketika itu ya, ngasih ilmu, itu termasuk menebar kebaikan itu. Dan biasanya Rasulullah bersedekah ketika jalan itu. Jadi semakin panjang jalan kan semakin banyak peluang sedekah tuh, semakin banyak. Jadi misalnya mau ngambil jalan ini tapi banyak pengemis di sini nih, repot nih ya, jangan seperti itu ya. Ya kalau mau berbagi ya berbagi saja ya, nggak masalah sih gitu ya. Sedekah itu tidak mengurangi harta kita sedikit pun ya, seperti itu ya, tidak mengurangi harta sedikit pun. Jadi dianjurkan untuk berangkat menuju ke masjid dari rumah dengan berjalan dan memakai jalan yang berbeda antara jalan pergi dan jalan pulang, dan jalan yang pergi lebih panjang daripada jalan yang pulang seperti itu. Dan ketika di jalan itu menebar kebaikan ya, baik itu dengan bersedekah atau dengan yang lainnya, terserah. Yang penting menebar kebaikan. Itu mengenai sunnah berjalan untuk sholat id gitu, untuk sholat id ya. Yang ke-8 ya. Yang ke-8 ini khusus untuk Idul Adha, ya. Itu dianjurkan untuk segera melaksanakan sholat di awal waktunya ya. Maksudnya gimana? Ya berarti misalkan tadi kita dianjurkan untuk mengakhirkan sedikit sampai 16 menit setelah itu. Nah, setelah selesai 16 menit itu, artinya setelah 16 menit setelah syuruk, dianjurkan langsung sholat itu. Segera mungkin sholatnya. Tujuannya apa? Supaya nanti setelah sholat lebih panjang waktunya. Tuh. Buat apa? Buat menyembelih hewan kurban seperti itu. Ya, buat menyembelih hewan kurban. Jadi lebih disegerakan kalau sholat id ya. Tetap mengambil sunnah menunda sedikit yang 16 menit tadi, dan setelah 16 menit itu baru melaksanakan sholat id untuk Idul Adha seperti itu. Lebih cepat supaya bisa motong hewan kurban setelahnya gitu. Nah, tapi kalau Idul Fitri kebalikannya, justru dianjurkan untuk diperlambat gitu. Tujuannya apa? Jadi orang yang belum bayar zakat bisa punya waktu untuk bayar zakat gitu ya. Itu faidahnya atau hikmahnya seperti itu ya. Jadi kenapa sholat Idul Adha itu dianjurkan cepat, supaya nanti setelah sholat bisa langsung atau lebih banyak waktu untuk menyembelih ya. Tapi kalau kena sholat Idul Fitri, kenapa kok dilambatkan? Supaya orang yang belum bayar zakat bisa punya kesempatan untuk bayar zakat seperti itu ya. Dilambatkan sedikit. Nah, biasanya kalau orang-orang di Indonesia itu sholat Idul Fitri itu jam 8. Ya, sholat Idul Adha jam 7 biasanya, atau jam setengah 8 atau jam setengah 9 gitu ya. Itu tergantung. Intinya biasanya setiap masjid itu setiap sholat Idul Fitri pasti lebih lama mulainya dibandingkan sholat Idul Adha. Idul Adha pasti lebih cepat, Idul Fitri lebih lambat seperti itu. Karena itu memang disunahkan ya, ada hikmahnya di balik itu semua ya. Yaitu kesunahan berkenaan dengan mempercepat atau memperlambat sholatnya, yang bagus yang mana gitu, seperti itu. Nah,
Selanjutnya, ya sunnah selanjutnya adalah sebelum berangkat melaksanakan sholat Idul Fitri, ya, sholat Id yang Idul Fitri dianjurkan untuk makan dulu, ya. Kalau mau Idul Fitri makan dulu sebelum berangkat sholat, ya. Yang paling afdal apa? Makan kurma 3 biji atau makan kurma ganjil, dah gitu. Ya, makan kurma ganjil, ya. Tamar yang ganjil, ya. Tamar ganjil, cukup gitu, ya cukup. Ya. Jadi nggak mesti makan berat, nggak gitu. Ya, nggak mesti makan berat. Yang makan yang afdal itu adalah dengan tamar, ya, dengan kurma 3 biji udah. Jadi habis subuh mandi siap-siap, nah makan dulu 3 biji kurma, habis itu baru berangkat sholat Id gitu, ya. Sholat Id. Nah, kebalikannya di sholat Idul Adha, yang kalau mau berangkat Idul Adha justru dianjurkan untuk tidak makan dulu, ya, bukan puasa ya, tapi imsak. Ingat, semua puasa pasti imsak, tapi tidak semua imsak itu puasa. Sebab kalau kita bilang dianjurkan untuk puasa pada Idul Adha, berarti kan niat dulu, ya. Puasa itu harus ada niatnya kan, ya, harus ada niatnya. Sementara kalau imsak kan nggak mesti pakai niat gitu. Makanya dianjurkan untuk imsak, artinya tidak makan dulu, ya. Jadi habis subuh sampai setelah nanti kita bahas, ya, itu tidak makan dulu, ya, tidak makan dulu. Jadi usahakan jangan makan dulu. Nah, sebenarnya yang sunnah itu segini, ya. Jadi Idul Adha itu habis subuh nggak makan. Nah, makanya kapan? Nanti kan habis sholat Id, habis khutbah kan menyembelih. Nah, hasil sembelihan itu dimasak. Nah, habis masakannya itu yang dimakan gitu. Sebenarnya sunahnya gitu. Cuma kalau diterapkan di sini itu gawat sekali. Kenapa? Karena orang baru bagi-bagi asar gitu. Orang baru bagi-bagi daging kurban asar. Masaknya baru jadi malam gitu. Masak semalaman seharian nggak makan, itu kan repot, ya. Bahkan kita kan itu repot sekali. Makanya ya paling tidak sampai setelah sholat Id itu, ya. Setelah sholat Id atau setelah khutbah pulang makan dulu gitu. Habis itu baru berkurban seperti itu, ya, seperti itu. Itu masalah sholat Id, ya, sholat Idul Adha, ya, sholat Idul Adha. Jadi yang paling sunnah bagaimana? Yang paling sunnah memang nanti setelah yang dimakan pertama kali itu adalah makanan daging kurban itu, ya. Jadi bukan yang lain sebenarnya. Cuman kalau misalnya tidak memungkinkan, ya paling tidak setelah setelah sholat Id atau setelah khutbah itu, ya kan khutbah setelah Id, setelah sholat, nah, baru makan setelah itu, ya. Sudah boleh untuk makan seperti itu, ya. Jadi nggak usah nunggu sampai malam pakai dugung daging Id, ya. Belum lagi kalau misalnya malam nggak sempat buat masak, besok lagi, repot sekali itu. Demi mengejar sunnah gitu kan, ya. Demi mengejar sunnah. Tapi intinya sih, yang penting adalah setelah sholat itu. Setelah sholat boleh makan, boleh. Gitu. Jadi dianjurkan imsak sampai sholat. Setelah sholat silahkan makan. Itu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sholat Id, ya. Berkaitan sholat Id atau hari raya secara umum itu. Nah, sekarang kita masuk ke sholat Id itu sendiri. Bagaimana sih caranya sholat Id itu? Ya. Nah, perhatikan ya. Sholat Id itu caranya bagaimana? Seperti sholat sunnah biasanya, selesai. Ya. Sholat Id bagaimana caranya? Seperti sholat sunnah biasanya, 2 rakaat, udah selesai, udah gitu aja. Ya. Udah gitu aja, ya, bisa dipahami, ya. Bagaimana cara melaksanakan sholat Id? Seperti melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat lainnya. Sholat duha pernah, ya kayak gitu sholat Id. Ya. Sholat tahajud 2 rakaat pernah, gitu sholat Id. Ya. Jadi sholat Id 2 rakaat gitu. Nah, akan tetapi dianjurkan atau disunahkan ketika melaksanakan sholat Id melakukan hal-hal berikut ini, ya. Jadi ketika orang melaksanakan sholat Id seperti sholat sunnah biasa saja, ya, sebenarnya tidak perlu pakai 7 atau 5, itu boleh, itu sudah sholat Id namanya. Penting niatnya niat sholat Id seperti itu, ya. Penting niatnya niat sholat Id. Nah, disunahkan beberapa hal berikut untuk ketika melaksanakan sholat itu. Yang pertama sunahnya adalah menambah takbir atau istilahnya disebut dengan takbir zawaid namanya, ya. Menambah takbir atau takbir zawaid. Berapa ditambahnya, ya? Di rakaat pertama ditambah 7, di rakaat kedua ditambah 5, ya. Ingat, ditambah, ya. Berarti kalau otomatis berapa kali jumlah takbir ketika kita berdiri pada rakaat pertama? 9. Kenapa 9? Takbiratul ihram tambah 7 takbir jadi berapa? 8. Takbir mau ruku nggak takbir? Jadi 9 kali takbir, yang 2 biasa, yang 7 tambahan. Berarti kalau pada rakaat kedua berapa kali takbir kita ketika berdiri? 7 kali, ya. 5 kali tambahan, 2 kali biasa gitu, ya. 2 kali itu ketika berdiri untuk rakaat kedua dan ketika mau ruku rakaat kedua itu, ya. Itu tambahnya. Jadi tambahan, ya. Berarti nggak ada yang ragu lagi karena banyak orang yang ragu nih. 7 itu udah masuk takbiratul ihram apa belum? 5 itu udah masuk takbir mau ruku apa belum gitu. Ada yang ragu gitu, ada gitu. Nah, tapi kita sudah tidak ragu lagi sekarang bahwasanya 7 dan 5 itu tambahan. Berarti maksudnya tambahan apa? Di luar yang biasanya. Ya, biasanya kita takbiratul ihram, habis itu baru tambah 7. Nah, kapan takbirnya, ya? Takbirnya itu di antara doa istiftah dan ta'awudz. Ingat. Kapan takbirnya itu? Antara doa istiftah dengan ta'awudz. Jadi takbiratul ihram kan Allah sambil niat, ya. Allahu akbar. Nah, setelah itu baca doa istiftah, ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira atau Allahumma ba'id baini, terserah, ya.
Yang penting baca doa istiftah. Setelah itu baru baca, atau setelah itu baru takbir 7 kali, Allahu Akbar itu 7 kali seperti itu. Nah, habis selesai yang ke-7 baru ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Bisa dipahami ya caranya. Jadi 7 takbir atau 5 takbir itu antara doa istiftah dengan ta'awuz ya. Jadi kalau pada rakaat kedua ya berarti langsung 5 kali takbir tambahan sebelum ta'awuz ya, jangan ta'awuz dulu. Nah, kalau seandainya yang lupa terus terlanjur ta'awuz bagaimana? Apakah luput takbirnya atau nggak perlu boleh takbir? Tetap boleh bertakbir. Jadi misalnya udah terlanjur baca ta'awuz nih, misalnya Allahu Akbar ya, Allahu Akbar kabira misalnya, kan wa ma ana minal muslimin ujungnya. Terus a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh iya lupa, ini kan sholat Id, misalkan seperti itu kasusnya ya. Ini kan sholat Id gitu. Berarti dia boleh takbir setelah itu. Meskipun sudah baca ta'awuz ya. Begitupun ketika rakaat kedua. Jadi pada ta'awuz itu kan disunahkan pada setiap rakaat juga ya. Rakaat kedua juga ta'awuz, udah terlanjur ta'awuz duluan ya. Kan dari sujud Allahu Akbar. Terus baca a'udzubillah. Aduh, ini kan sholat Id. Takbir lagi setelah itu boleh gitu. Nah, tapi kalau sudah baca Al-Fatihah, nggak boleh baca takbir lagi. Ya. Kalau sudah baca Al-Fatihah, nggak boleh takbir lagi. Contoh, kan wa ma ana minal muslimin misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Imamnya kan Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, ini kan sholat Id. Nah, imam tidak boleh takbir setelah itu. Tidak boleh takbir yang 7 ya. Tidak boleh takbir yang 7 itu. Atau takbir yang 5 di rakaat yang kedua. Lanjutkan Al-Fatihahnya, gugur, udah, nggak masalah. Karena secara asal tidak takbir pun tidak masalah. Cuma ini sunnah ya, sunnah. Tuh. Ya, bisa dipahami ya. Kenapa yang ta'awuz nggak batal? Namanya ta'awuz boleh takbir lagi, tapi pas ketika baca Al-Fatihah nggak boleh gitu. Karena Al-Fatihah hukumnya rukun. Nah, kalau kita sudah masuk rukun dan meninggalkan rukun karena yang sunnah, takbir yang 7 sunnah. Berarti kita meninggalkan yang rukun untuk yang sunnah, batal sholat kita. Termasuk ketika contohnya adalah ketika orang yang lupa tasyahud awal sudah masuk ke rakaat yang ketiga. Ya, sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Kan ada tasyahud awal, ada rakaat ketiga. Ya, sholat subuh nggak ada tasyahud awal, nggak ada rakaat ketiga. Ya, yang ada tasyahud awal pasti ada rakaat ketiga. Ya, pasti ada rakaat ketiga. Nah, udah terlanjur berdiri, baru ingat, aduh ini kan rakaat ketiga, harusnya tadi tasyahud. Kalau dia balik lagi ke tasyahud awal, batal sholatnya. Kenapa? Karena dia meninggalkan yang rukunnya di rakaat ketiga itu rukun, dan dia kejar yang sunnah, batal sholatnya. Ya, jadi kalau meninggalkan sesuatu yang rukun untuk mengejar yang sunnah, itu namanya membatalkan sholat seperti itu. Nah, tapi kalau meninggalkan yang sunnah untuk mengejar yang sunnah tidak masalah. Gitu. Makanya kalau sudah terlanjur ta'awuz masih boleh takbir, boleh. Tapi kalau sudah terlanjur baca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu rukun, maka otomatis tidak boleh kejar takbirnya. Jadi udah lewat takbirnya gitu. Ya, jadi hati-hati. Kadang ini udah imam panggilan gitu kan, maksudnya imam panggilan itu udah ustadz imam ya gitu, udah dipanggil gitu kan, karena keseringan imam lupa, keseringan imam biasa dan sholat id cuma sekali setahun gitu kan, 2 kali setahun gitu, lupa, akhirnya baca bismillah, oh bagus lagi bismillahnya kan ya, baca al-fatihahnya kan bismillahirrahmanirrahim, bagus lagi misalnya seperti itu ya. Jamaah bingung kan, lah ini kan sholat id kok nggak ada takbir ya. Baru dia sadar kan, karena jamaah berisik di belakang, oh ya ini kan sholat id, akhirnya dia takbir, nah itu batal sholatnya dia itu ya, karena sudah baca al-fatihah. Ingat ya, kapan membaca takbir itu, yang 7 dan 5 itu antara doa istiftah dengan ta'awuz ya, antara doa istiftah dengan ta'awuz ya. Kalau rakaat kedua berarti setelah berdiri langsung takbir sebelum ta'awuz. Nah kalau sudah terlanjur baca ta'awuz karena lupa, berarti otomatis tidak perlu, atau boleh ngulang, boleh enggak ya, boleh ngulang takbir boleh, kalau enggak ya juga nggak masalah, sebenarnya kan nggak masalah sholat tuh, tapi nggak sunnah kalau nggak dapat itu. Nah, kalau sudah baca Al-Fatihah tidak boleh ulang takbirnya. Udah habis ya. Kalau udah baca Al-Fatihah tidak boleh ulang takbir yang 7 ataupun yang 5 yang di rakaat kedua seperti itu ya. Bisa dipahami ya soal seperti itu ya. Nah, sekarang begini. Kasusnya bagaimana kalau sholat jamaah ya, imamnya nggak takbir. Apakah makmumnya, tapi makmum tahu, lah kok nggak takbir? Apakah makmum harus takbir? Misalnya imam lupa ya, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim misalkan gitu. Makmum, lah kok nggak takbir? Nggak takbir zawaid gitu. Nah, apakah makmum takbir sendiri apa gimana? Nggak perlu takbir sendiri. Ketika imam tidak takbir yang 7 atau sengaja imam, saya pengen sholat id seperti biasa saja, nggak perlu takbir 7, nggak perlu takbir 5. Misalkan seperti itu ada misalkan ya. Nah, makmum nggak usah tambah 7, nggak usah tambah 5 seperti itu ya. Jadi makmumnya ngikut imam aja gitu. Begitu juga kasusnya kalau misalkan telat nih, atau ya telat dulu dah, kasusnya pertama telat gitu. Imam udah takbir yang ketiga, takbir zawaid yang ketiga, berarti ketinggalan berapa takbir zawaid? 2. Nah kalau imam udah 7 berarti dia baru berapa? 5. 7 dia baca al-fatihah, makmumnya tambah 2 nggak?
nggak usah. Nggak usah tambah 2 ya. Kalau misalnya kurang, nggak usah ya. Artinya dia mengikut imam. Contoh gini, kalau seandainya imam lupa udah 7, masuk yang 8 karena lupa. Dia kira masih 7, ternyata 8 gitu. Makmum juga lupa, berarti makmum ikut imam karena makmum lupa. Artinya makmum kan nggak peduli. Ikut imam dah mau berapa, berarti dia boleh ngikut imam. Tapi kalau misalnya imam lupa dan makmum tahu itu tambahan, makmum nggak boleh ikut. Misalkan imam lupa, yang ini 7 nih, Allahu Akbar 7. Imam lupa, imam nyangka baru 6, tapi ternyata sudah 7. Masuk lagi sekali lagi, Allahu Akbar 8. Tapi makmum tahu, lah ini kan yang ke-8 bukan ke-7. Makmum nggak usah ikut, ya nggak usah ikut, ya seperti itu. Bisa dipahami ya. Jadi intinya mengikuti imam kecuali kalau tahu bahwasanya imam sudah berlebih. Bahwasanya imam berlebih. Kalau kurang ikuti saja berapa jumlah imam. Seperti itu. Ya bisa dipahami ya. Kalau nggak tahu ya berarti otomatis pasti ngikut imam. Kalau tahu ya seberapa mestinya saja. Kalau 7 ya 7, nggak usah ditambah jadi 8 ya. Meskipun imam 8 atau 9 atau 10 atau berapapun gitu ya. Itu masalah takbir ya. Nah, dianjurkan juga ketika takbir yang 7 takbir 5 itu raf'ul yad ya. Jadi beda antara takbir dengan angkat tangannya. Jadi jangan disangka takbir itu ngangkat tangannya ya. Ini ngangkat tangan nih. Takbir itu Allahu Akbar ya. Takbiratul ihram itu rukun yang takbiratul itu seperti apa? Bukan ngangkat tangannya, tapi ucapan Allahu Akbarnya itu ya. Jadi misalkan ada orang sholat Allahu Akbar gitu. Itu sholatnya aneh lah, kenapa aneh? Kan dia takbiratul ihram yang penting gitu. Kan bukan angkat tangan, angkat tangannya itu sunnah gitu. Nah, sebenarnya kan sunnahnya itu dalam mazhab Imam Syafi'i itu ada 4 tempat disunahkan mengangkat tangan. Mengangkat sunnah itu cuma 4 ya. Yang pertama ketika takbiratul ihram ya. Bukan 4 kali dalam sholat ya, maksudnya 4 tempat, bisa jadi lebih, bisa jadi ya. Ketika takbiratul ihram itu yang pertama. Yang kedua ketika mau ruku, dari berdiri ke ruku itu yang kedua. Yang ketiga dari ruku mau berdiri, mau i'tidal. Ketiga, yang keempat dari tasyahud ke rakaat ketiga. Selain dari itu nggak ada disunahkan untuk ngangkat tangan. Jadi misalkan dari rakaat pertama sujud kedua rakaat pertama mau masuk ke rakaat kedua, apakah perlu mengangkat tangan? Tidak perlu. Nah, tidak perlu. Berarti tempatnya cuma 4 ya. Ingat, yang pertama takbiratul ihram, yang kedua takbir intikal dari berdiri ke ruku, yang ketiga takbir intikal dari ruku ke i'tidal, yang keempat takbir intikal dari tasyahud awal ke rakaat ketiga ya. Kenapa kita bilang rakaat ketiga? Karena tasyahud pasti di rakaat kedua ya. Karena sholat subuh nggak ada tasyahud ya. Zuhur, asar, maghrib, isya semuanya tasyahud di rakaat kedua dan masuk ke rakaat ketiga semua itu ya. Gitu, ya. Nah, karena ini nanti ada masalah lah, bagaimana dengan takbir zawaid atau takbir zawaid yang ketika sholat id itu, apakah disunahkan untuk angkat tangan? Disunahkan juga. Berarti ini permasalahan khusus ya. Kan tadi kita tidak sebutkan ketika takbir zawaid mengangkat tangan kan takbiratul ihram sama mau ruku saja. Nah, bagaimana takbir zawaid? Nah, ketika ini permasalahan khusus tetap disunahkan untuk mengangkat tangan. Jadi setiap takbir itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngangkat tangan terus begitu ya. Disunahkan terus begitu. Meskipun tidak eksplisit masuk ke dalam 4 pembahasan yang umum dituliskan oleh dalam mazhab Imam Syafi'i ya. 4 tempat ya. Ingat 4 tempat itu. Ya, mau nggak ngangkat tangan pun nggak masalah sih gitu. Jadi dia cuma sunnah kok gitu ya. Cuma sunnah gitu. Nggak masalah sebenarnya. Jadi jangan terlalu dipermasalahkan misalnya, ini orangnya aneh nggak pernah ngangkat tangan ketika itu orang nggak paham misalnya, orang yang nggak paham itu ya misalnya. Ya yang sunnah kalau nggak dikerjakan ya nggak masalah. Mau diingatkan ya ingatkan. Mas ini kan salah satu sunnahnya ngangkat tangan. Mungkin sebaiknya angkat tangan. Oh iya makasih, kan enak gitu. Daripada kamu ini beda ya sholatnya, masa cuma gara-gara angkat tangan. Kecuali kalau misalnya sholat subuh 3 rakaat baru nggak masalah, baru itu memang jelas itu memang rukunnya beda. Tapi kalau sunnah ya udah nggak masalah, silakan saja itu. Nggak usah terlalu nggak terlalu ekstrim ya. Nggak usah terlalu ekstrim kepada hal yang sunnah padahal gitu. Ya padahal hal yang sunnah sampai ya ada yang ini sesat lah gara-gara kayak gini. Ya padahal cuma seperti itu saja gitu. Ya hal-hal sunnah nggak usah terlalu berlebihan lah gitu. Kalau rukun nggak masalah, silakan gitu. Ya, kalau sunnah ya mau berlebihan boleh, cuman jangan terlalu sampai ngomong yang enggak gitu ya. Bisa dipahami ya, seperti itu ya. Ya. Itu disunahkan untuk mengangkat kedua tangan meskipun pada takbir yang 7 tadi, takbir zawaid atau takbir yang 5 ya. Yang ketiga disunahkan untuk melaksanakan takbir tersebut dilaksanakan dengan jahar ya. Misalnya dengan jahar baik imam ataupun makmum ketika sholat jamaah ataupun ketika sholat sendiri ya. Jadi misalkan imam kan jahar tuh Allahu Akbar ya, kan imam gitu kan gitu. Nah makmum juga ikut Allahu Akbar gitu, sama-sama keras gitu ya. Sholat sendiri juga gitu ya, sholat sendiri juga begitu ya, Allahu Akbar gitu ya. Jadi sama-sama dijaharkan antara imam maupun makmum maupun sholat sendirian gitu ya. Sholat sendirian yang nggak ada imamnya nggak ada makmumnya namanya juga sholat sendirian gitu. Nah yang keempat ya,
Yang keempat itu dianjurkan antara dua takbir zawaid tadi membaca al-baqiyatus sholihat, nah istilahnya. Atau yang langsung saja bacanya seperti apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi Allahu akbar. Ya kalau pertama kan takbiratul ihram dulu nih. Allahu akbar kan baca doa istiftah kan? Ya. Allahu akbar kabira atau Allahumma ba'id baini, terus Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, seperti itu ya. Nah, nanti ketika yang udah ketujuh Allahu akbar langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Langsung seperti itu ya. Berarti antara dua takbir yang enggak ada bacaan ya. Antara dua takbir yang enggak ada bacaan yang dianjurkan di sana seperti itu ya. Supaya enggak diam, intinya supaya enggak diam, supaya tidak diam ya. Bacanya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, dan ini pendapat yang dipakai oleh mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, dan kita pakai ini saja yang populer sekali ya. Kita pakai mazhab. Kenapa? Karena memang ada dalam mazhab Hanafi dan mazhab Maliki itu antara dua takbir itu diam saja. Jadi Allahu akbar diam, Allahu akbar ada. Cuman pakai saja pendapat yang mengatakan bahwasanya dianjurkan untuk membaca al-baqiyatus sholihat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, seperti itu ya. Jadi pendapat lain ada banyak sebenarnya. Tadi kita cuma baca yang maksudnya. Termasuk tadi yang takbir tadi ya. Jangan dikira cuma itu satu pendapat, tidak ya. Jadi yang mengatakan rakaat pertama itu 7, rakaat kedua itu 5, itu mazhab Syafi'i. Nah, kalau dalam mazhab Hanafi, rakaat pertama, rakaat kedua itu tambahnya cuma 3. Ya, jadi rakaat pertama tambah 3, rakaat kedua tambah 3 dalam mazhab Hanafi. Nah, tapi dalam mazhab Maliki, rakaat pertama tambahnya 6, rakaat kedua tambahnya 5. Hafal nggak? Dalam mazhab Syafi'i, rakaat pertama 7, rakaat kedua 5. Dalam mazhab Hanafi, rakaat pertama 3, rakaat kedua 3. Dalam mazhab Maliki, rakaat pertama 6, rakaat kedua 5. Ya, pakai saja yang pendapat Syafi'i dah, yang populer 7 5 dah ya. 7 5 di luar yang biasa, artinya 7 tambahan ya. 7 tambahan berarti 9 kali takbir waktu berdiri rakaat pertama dan 7 kali ketika rakaat kedua ya. Maksudnya 7 itu berarti 5 yang tambahan, 2 yang normal gitu. Seperti itu. Ya. Terus yang kelima, antara dua takbir itu juga dianjurkan untuk meletakkan tangan di bawah dada gitu. Ya, jadi kan jadi sebenarnya berdiri bersedekap itu naruh tangannya di mana sih gitu. Buka kitabnya Imam An-Nawawi, nama kitabnya itu Minhajut Thalibin. Ya, dalam Minhajut Thalibin itu tertulis ya, Minhajut Thalibin karangan Imam An-Nawawi ya. Di mana diletakkan tangan ketika sholat itu sebenarnya ya, tahtas sadri wa fawqal batni ya. Tahtas sadri wa fawqal batni, di bawah dada, di atas perut. Di bawah dada, di atas perut. Silakan ya, perut di mana, dada di mana, di antara keduanya itulah. Ya, ini dada, ini perut, berarti seginilah gitu. Nah, tangannya di mana? Di sini, di pergelangan tangan. Nih, berarti gini. Ya, di dada. Allah, takbir sini. Dada. Di bawah dada ya. Di bawah dada, di atas perut. Di bawah dada, di atas perut ya. Di bawah dada, di atas perut. Tangannya di mana? Di pergelangan ini ya. Apa istilahnya dalam masyarakat? Pokoknya di pergelangan zira ya. Di pergelangan tangan ini ya. Di sendi ini, sendi apa sih namanya itu? Ya. Sini ya. Seperti itu. Tahtas sadri wa fawqal batni ya. Di bawah dada, di atas perut. Nah, ketika takbir yang itu, takbir zawaid tadi, ketika antara dua takbir itu tetap meletakkan tangan, disunahkan untuk meletakkan di dada seperti itu. Jadi Allahu akbar, taruh sini lagi gitu. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, taruh dada lagi. Artinya ketika berdiri itu dianjurkan untuk menarikkan dada. Nah, sama kasusnya. Sebenarnya ini kan sunnah juga ya. Jadi sebenarnya kalau sholat 5 waktu pun enggak taruh di sini enggak masalah gitu. Dalam mazhab Maliki pun orang ya, nanti pernah ceritanya itu Syekh Fauzi namanya, Syekh Fauzi guru beliau itu bermadhab Maliki ya. Syekh Fauzi itu mazhabnya Maliki. Syekh Fauzi itu mazhabnya Maliki. Nah, beliau pernah sekali beliau sholat di kampung beliau nggak naruh tangan di sini, taruhnya di bawah. Nanti kalau di Indonesia sih jarang lihat orang yang berbeda-beda gini, apa karena Indonesia mayoritas mazhabnya Syafi'i gitu. Tapi coba kalau ke Mesir ya, itu orang 4 mazhab ada semua. Jadi sholat itu ada yang di atas, ada yang di sini, ada yang di bawah, banyak itu. Itu beda mazhab, beda cara ya. Itu kan kita mau mengenal mazhab Syafi'i. Nah, ada yang bawa gini. Nah, emang temennya Syekh Fauzi ngadu kan, Syekh Fauzi sholatnya aneh ya, misalnya itu Fauzi sholatnya aneh, lalu dibilang kan, lah kok aneh? Nah, coba baca ini kitab Syarah Bukhari ini, kalau nggak salah itu kitab Irsyadus Sari karangan Syekh itu ya, Qastallani kalau nggak salah ya, dari situ coba baca ini, oh ternyata iya dia yang salah itu. Karena Syekh Fauzi itu orangnya luar biasa sekali cerdasnya gitu ya, luar biasa sekali cerdasnya seperti. Intinya meletakkan tangan di sini itu sebenarnya sunnah gitu, jadi nggak perlu dipermasalahkan. Kalau misalnya di perut neraka, di dada neraka, apaan sih? Cuma gara-gara naruh tangan dimasuk neraka ya, itu sunnah. Nggak taruh tangan pun nggak masalah. Kenapa tujuannya taruh tangan? Agar apa? Agar lebih khusyuk. Kalau tangannya di bawah-bawah itu pasti ya, kalau tangan
lepas gitu itu pasti lebih nggak khusyuk ya. Supaya khusyuk dia taruh di sini gitu. Makanya ini naruh tangan di dada itu sunnah ya. Di bawah dada, di atas perut itu sunnah gitu. Ya. Biasanya lemes kalau di bawah. Lihat baik kalau i'tidal. Ya makanya i'tidal itu kan kebetulan singkat makanya tidak dianjurkan untuk itu ya. Ya. Kan karena sebentar juga gitu. Coba kalau lama gitu. Apalagi kalau imamnya baca Al-Baqarah gitu. Imamnya rakaat pertama bacanya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa gitu. Tangannya di bawah ya udah itu udah lemas, udah nggak ada tenaga lagi ya. Seperti itu ya. Jadi meletakkan tangan di dada, di bawah dada, di atas perut itu sunnah gitu. Hukumnya sunnah ya. Nah, tetap disunahkan ketika sholat, ketika di antara dua takbir tetap disunahkan itu ya. Seperti itu. Oke. Sunnah selanjutnya ya, setelah takbir yang 7 atau yang 5 tadi, setelah itu langsung masuk ta'awuz. Tadi kita sudah contohkan ya. Jadi habis takbir yang ke-7 di rakaat pertama atau habis takbir yang ke-5 di rakaat kedua kan, Allah yang ke-7 nih atau yang ke-5, Allahu Akbar, langsung masuk ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terserah. Mau gimana caranya ya. Yang penting langsung masuk ta'awuz ya. Langsung masuk ta'awuz setelah takbir itu ya. Setelah takbir itu. Berarti dari sini ada isyarat bahwasanya di takbir yang ke-7 itu setelah itu sebelum ta'awuz enggak usah baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah lagi ya. Berarti kaidahnya subhanallah walhamdulillah al-baqiyatus sholihah tadi dibaca adalah ketika tidak ada bacaan ya. Kalau yang pertama ada bacaan, ada apa? Doa istiftah ya, doa iftitah ya. Ada, berarti enggak usah baca subhanallah. Nah, yang kedua enggak ada bacaan kan? Berarti baca subhanallah walhamdulillah. Intinya supaya enggak diam ya, supaya enggak diam seperti itu. Ya. Yang terakhir sunnah ketika sholat Id. Nah, membaca surat tertentu ya. Jadi ada surat tertentu yang dianjurkan. Ini juga berlaku untuk sholat Jumat ya. Biasanya seperti ini ya. Urutannya gini ya. Kalau dia rakaat pertama, ini yang disunahkan seperti ini. Dia pertama ada level panjang, menengah, kecil ya atau pendek gitu. Nah, yang pertama kalau dia baca surat Qaf, rakaat kedua dia baca surat Al-Qamar ya. Jadi dianjurkan rakaat pertama salah satunya membaca surat Qaf, yang kedua Al-Qamar. Itu yang level panjang ya. Nah, cuman perlu diingat seperti ini ya. Biasanya orang Indonesia itu agak aneh ya. Maksud aneh itu sensitif tuh gini ya. Ketika dianjurkan membaca surat Qaf, beneran dibaca semua gitu. Baca surat Al-Qamar dibaca semua. Jadi rasanya loh panjang sekali gitu kan. Nah, ya kan? Misal kita baca 2 ayat 3 ayat saja, apakah sudah disebut membaca surat Qaf? Sudah kan ya. Makanya itu di Mesir ya. Kan ketika hari Jumat pagi kan dianjurkan membaca surat apa? As-Sajdah dan Al-Insan kan, untuk dapat itunya kan dianjurkan seperti itu, sujud tilawah gitu, seperti itu kan ya. Nah, kalau di Mesir itu hampir nggak ada yang misalnya di Masjid Al-Azhar itu ya, dari ayat 1 sampai 30 tuh nggak ada yang baca surat itu. Bacanya mau itu paling nggak dari walau tara idzil mujrimuna nakisun, ntar habis itu kan wahum la yastakbirun sujud tatajafa junubum 1 ayat 2 ayat, habis itu udah ruku gitu. Cuma sekedar ngambil itunya saja gitu. Ambil sunnah baca surat Sajdah, udah baca sudah. Ngambil sunnah sujud tilawahnya sudah gitu. Baca Al-Insan paling 5 ayat ya. Baca hal atal insan insan, baca 5 ayat udah selesai gitu. Tapi kalau di Indonesia kan enggak panjang gitu. Dari ayat 1 sampai 15 sujud, terus berdiri 16 sampai 30. Rakaat kedua 1 sampai baca semua gitu ya. Baca semua. Jadi kepanjangan. Nah, padahal kalau misalnya baca surat Qaf ya udah baca aja beberapa ya. Kalau mau panjang ya bagus enggak masalah. Tapi kalau jamaah sensitif jangan salahkan ya. Kadang jamaah itu kalau kepanjangan agak repot, tapi kalau pendek juga nggak mau ya. Dia pendek nggak mau, tapi kalau kepanjangan susah gitu. Ya serba salah imam itu. Makanya bacanya yang sedang-sedang saja. Kalau mau baca surat Qaf baca, tapi sesedang-sedangnya saja. Ya. Kalau sana jamaahnya kira-kira bakal ridho panjang, ya udah baca Al-Qaf, dengan baca Al-Qamar. Baca surat Qaf rakaat pertama, baca Al-Qamar rakaat kedua. Atau level yang menengah, baca apa? Yang pertama baca surat Al-A'la. Berarti kalau biasanya Al-A'la di rakaat pertama, rakaat kedua baca surat Al-Ghasyiyah. Ya, kalau pertama Al-A'la, yang kedua Al-Ghasyiyah gitu. Ya. Yang ketiga level pendek ya. Ini yang mau sekali. Dan sholat sunnah apapun dianjurkan untuk sholat baca ayat-ayat ini ya. Rakaat pertama baca surat Al-Kafirun, rakaat kedua baca surat Al-Ikhlas ya. Ya. Jadi dianjurkan pada rakaat pertama baca surat apa? Kalau enggak Qaf, kalau enggak Al-A'la, kalau enggak Al-Kafirun ya. Kalau pada rakaat kedua kalau enggak Al-Qamar ya iqtarabatis saatu wa insyaqqal qamar, kalau enggak surat Al-Ghasyiyah, kalau enggak surat Ikhlas. Ini juga berlaku pada sholat Jumat seperti itu. Jadi sholat Jumat bacanya Al-A'la sama Al-Ghasyiyah kalau misalnya mau sedang gitu. Kalau mau panjang Qaf sama Al-Qamar, kalau mau pendek Al-Kafirun sama Al-Ikhlas gitu. Itu insyaallah jamaah senang. Ya baca Al-Kafirun sama Al-Ikhlas gitu. Itu luar biasa sekali imamnya itu. Luar biasa sekali imamnya itu. Insyaallah itu kan seperti itu. Ya itu mengenai surat-surat yang dibaca ya. Ini berlaku juga untuk sholat Id, begitupun dengan sholat berlaku juga untuk sholat sholat Jumat ya seperti itu. Oke, lanjut kita masuk ke khutbah. Ya karena dianjurkan
untuk melaksanakan khutbah jika dilaksanakan sholat itu berjamaah, ya berjamaah. Berarti kalau sholatnya sendirian, apakah dianjurkan untuk khutbah? Enggak, ngapain khutbah sendiri, yang dengar siapa gitu. Sholat sendiri di rumah khutbah ngapain gitu, nggak usah ya. Berarti nggak usah ya. Disunahkan itu kapan? Ketika ada jamaahnya. Nah, begitupun ketika jamaahnya perempuan semua nggak usah khutbah. Ya, kalau jamaahnya perempuan semua nih, jamaah perempuan bikin jamaah sendiri nih untuk sholat Id, misalkan karena yang zawatul lai'ah bikin jamaah sendiri, enggak lah gitu lah di tempat khusus. Nah, mereka nggak usah khutbah, nanti kita bahas ada salah satu syaratnya itu mesti laki-laki yang khutbah. Oke, ingat ya, disunahkan untuk khutbah ketika dilaksanakan dengan berjamaah dengan catatan yang kita bahas tadi ya, Jadi kalau jamaahnya perempuan nggak usah, kalau sholat sendiri nggak usah. Ya intinya disunahkan untuk khutbah setelah sholat. Berarti kalau orang khutbah sebelum sholat tidak dianggap khutbahnya, nanti khutbah lagi setelah sholat, ya. Jadi itu yang sebelum itu tidak dianggap khutbah, ya, tidak dianggap khutbah Id, ya. Khutbah itu setelah sholat, gitu. Setelah sholat seperti itu. Nah, khutbah Id ini persis sama seperti khutbah Jumat dalam rukun dan sunnahnya. Ya. Khutbah sholat Id sama persis tata caranya dengan tata cara khutbah sholat Jumat, ya, khutbah Jumat dari segi rukun dan sunnahnya, tapi tidak dari segi syaratnya. Nanti kita bahas satu persatu. Rukun, ya. Apa rukun khutbah? Berarti rukun khutbah Jumat berlaku pada rukun khutbah Id, ya. Apa rukun khutbah ada berapa? Ada 5. Yang pertama hamdalah, yang kedua selawat Nabi, yang ketiga wasiat takwa. Ketiga ini dilakukan pada khutbah pertama dan khutbah kedua. Rukun yang keempat membaca ayat di salah satu khutbah, ya, membaca ayat di salah satu khutbah. Yang kelima membaca doa di khutbah yang kedua. Itu 5 rukun khutbah. Nah, 5 rukun khutbah ini berlaku di sholat Id, sholat Jumat, berlaku juga di sholat Id, ya. Itu 2 khutbah tetap dengan rukun tetap seperti itu, ya. Sunnah-sunnah yang ada yang dianjurkan ketika sholat khutbah itu kan nanti ada misalkan memegang tongkat seperti itu kan salah satu sunnah itu. Nah, disunahkan ketika sholat Jumat, berarti juga itu disunahkan ketika sholat Id, ya. Nah, berarti ketika rukun dan sunnahnya, ya, rukun dan sunnah khutbah Jumat juga berlaku untuk rukun dan sunnah khutbah Id, gitu. Nah, tapi untuk syarat beda, ya. Untuk syarat beda. Apa syarat yang berlaku pada sholat Id dan berlaku juga pada sholat Jumat? Ya, ada 4. Ya. Ini berlaku untuk Id dan berlaku untuk Jumat, ya. Yang pertama, mesti mengeraskan suara bagi khatib. Jadi khatib itu mesti mengeraskan suara, artinya mendengar sampai jamaah itu mendengar, dia yakin jamaah mendengar suaranya. Jadi kalau bisik-bisik, itu enggak terpenuhi syaratnya. Syaratnya jamaahnya harus lantang, khatibnya harus lantang, ya. Khatibnya itu harus lantang suaranya, ya. Harus lantang sampai kedengaran sama jamaahnya gitu. Nah, jamaahnya harus mendengar khatibnya. Jadi itu syarat yang kedua, ya. Syarat yang pertama khatibnya memperdengarkan khutbahnya kepada jamaah. Syarat yang kedua jamaahnya mendengar itunya, ya. Jadi kalau jamaahnya nggak dengar, khatibnya menyangka mendengar, memperdengarkan, tapi jamaahnya nggak menyangka nggak mendengar, berarti otomatis nggak terpenuhi syarat, ya. Syaratnya dari segi khatibnya harus memperdengarkan, jamaahnya harus mendengar gitu, ya. Itu 2. Ya, syarat yang nomor 3 mesti berbahasa Arab rukunnya. Ya, kan biasa tuh kalau khutbah Jumat pasti rukunnya yang 5 tadi pasti bahasa Arab semua kan? Pasti, ya. Alhamdulillahirabbil alamin sampai itu kan, ya, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina, habis itu ya usikum wa iyyabittaqullah faqad fazal muttaqun, bahasa Arab semua. Terus baca ayat ya pakai bahasa Arab lah, nggak mungkin baca ayat bahasa Indonesia. Terus nanti doa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, ya. Itu doa. Semuanya rukun bahasa Arab, ya. Intinya sih sebenarnya kalau rukun aja dikerjain ini, ya udah selesai. Nggak perlu panjang-panjang, nasihat panjang itu nggak perlu sebenarnya, ya. Tapi sunnah memang dianjurkan, jangan kira nggak perlu, ya. Perlu, cuman sunnah gitu. Jadi misalnya mau ngomong apa kayak gitu, mau selesai kan habis wasiat takwa, habis itu langsung tutup, udah. Wasiat usikum wa iyyabittaqullah faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ya. Barakallahu wa nafa'allah. Boleh, sah khutbahnya. Rakaat kedua, maksudnya khutbah yang kedua, rakaat kedua berarti karena sudah baca ayat, misalnya dia udah baca ayat di khutbah pertama, berarti kan khutbah kedua nggak boleh baca ayat. Ya, habis selawat Nabi, habis wasiat takwa kan hukum, habis itu langsung doa, ya. Faqad fazal muttaqun, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, langsung habis itu selesai. Udah, itu khutbah. Udah khutbah itu namanya, ya. Itu sudah khutbah. Karena rukun khutbah cuma yang 5 itu, ya. Nasihat-nasihat yang panjang itu bukan rukun khutbah, ya. Meskipun nanti bisa masuk ke wasiat takwa, kan wasiat takwa itu kan udah minimal, ya, ittaqullah wahai orang-orang yang berislam, bertakwalah kepada itu kan wasiat takwa, ya. Itu sudah masuk wasiat takwa seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi rukun khutbah itu 5. Nah, kalau hilang saja satu dari khutbah yang 5 ini, rukun yang 5 ini tidak khutbah, ya. Tidak khutbah namanya. Tidak khutbah seperti itu, ya. Dan seperti itu. Yang keempat, khatibnya mesti laki-laki. Makanya kalau jamaah perempuan nggak usah
khutbah karena khatib mesti laki-laki. Nah, itu 4 syarat ini berlaku untuk sholat Id dan berlaku juga untuk sholat Jumat gitu. Nah, ada lagi ya, tadi kan kita bahas bahwasanya yang berlaku semua itu kan rukun dan sunnah saja, syarat tidak semuanya berlaku. Nah, berarti ada rukun ya, ada syarat ya. Syarat khutbah yang berlaku hanya pada sholat Jumat tapi tidak berlaku pada sholat Id. Artinya cuma pada Jumat berlaku tapi sholat Id misalnya ini nggak ada, nggak masalah gitu, tetap sah khutbahnya. Apa itu? Yang pertama misalkan ya banyak sebenarnya tapi kita sebut beberapa saja, berdiri ya. Kalau khutbah Jumat mesti berdiri, kalau khutbah Id boleh duduk. Ya, itu makanya tidak semua syarat Id, tidak semua syarat Jumat masuk ke syarat Id gitu. Khutbah Jumat tidak semuanya masuk ke syarat Id ya. Dengan tadi yang 4 kita bahas sebelumnya tadi berlaku di khutbah Id dan berlaku di khutbah Jumat. Nah, sekarang kita berlaku di khutbah Jumat saja tapi tidak berlaku di khutbah Id. Artinya kalau mau boleh, kalau enggak ya enggak masalah. Ya, tapi kalau khutbah Id enggak melakukan ini batal, enggak boleh khutbah gitu. Ya. Yang pertama tadi berdiri, yang kedua menutup aurat. Ya. Jadi kalau khutbah Jumat enggak nutup aurat, enggak sah khutbahnya. Tapi kalau khutbah Id boleh enggak menutup aurat. Tapi enggak menutup aurat jangan dianggap nggak pakai baju juga gitu. Maksudnya misalnya orang pakai celana pendek sampai sepaha gitu kan nggak menutup aurat kan auratnya sampai lututnya. Jangan terlalu jauh nggak pakai baju ya, ngapain juga nggak pakai baju. Nggak pakai baju itu kan repot ya. Yang pertama kan bisa jadi karena nggak ada baju lagi atau gimana misalnya seperti itu. Cuman ini kasusnya jarang sekali. Intinya menutup aurat tidak merupakan syarat dari khutbah Id seperti itu. Yang ketiga contohnya adalah suci. Jadi nah kalau khutbah Jumat orang yang khatibnya itu mesti suci ya. Jadi tidak boleh ada hadas kecil, tidak boleh ada hadas besar. Tapi kalau khutbah Id boleh dia dalam keadaan misalkan habis sholat kan duduk bentar, habis itu dia nggak sengaja kentut, langsung khutbah boleh. Kalau sholat Id, kalau sholat Jumat enggak, sholat Jumat kan khutbah dulu, ya khutbah itu dia harus suci sampai dia sholat gitu, seperti itu ya, itu bedanya. Ya, termasuk juga duduk di antara keduanya gitu. Jadi kalau misalkan sholat Id, sholat khutbah Jumat ya, khutbah Jumat itu mesti duduk di antara dua khutbah. Jadi habis kan barakallahu walakum habis, nah itu duduk. Habis itu berdiri lagi baru masuk khutbah kedua. Tapi kalau sholat Id nggak perlu. Maksudnya boleh nggak boleh gitu. Jadi habis selesai langsung masuk ya. Alhamdulillah Allahu akbar kan kalau Id kan Allahu akbar. Berarti habis khutbah 1 langsung masuk khutbah kedua boleh. Nggak perlu duduk. Misalnya. Kalau mau duduk ya nggak masalah, bagus gitu kan. Ya, itu berkaitan dengan khutbah ya. Jadi khutbah Id sama dengan khutbah Jumat dari segi rukun dan syaratnya. Jadi rukun dan syarat yang berlaku di khutbah Jumat berlaku di khutbah Id. Tapi tidak semua syarat yang berlaku di khutbah Jumat berlaku juga di khutbah Id seperti itu. Ada yang berlaku, ada yang tidak berlaku, ada seperti itu. Nah, ada lagi yang disunahkan ketika khutbah ada banyak ya. Jadi sebelum khutbah, setelah sholat itu duduk dulu. Jadi jangan langsung buru-buru naik mimbar ya. Habis sholat nih, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Duduk dulu bentar. Jangan langsung naik mimbar, jangan. Seukuran apa? Seukuran orang azan Jumat. Kira-kira orang azan Jumat seberapa sih? Nah ya udah duduk sebentar. Seukuran itulah kira-kira. Duduk sebentar ya, paling enggak kasih jeda lah. Intinya kasih jeda. Jangan langsung. Intinya kasih jeda seperti itu ya. Kasih jeda. Ya paling enggak nunggu jamaah yang lagi lalu lalang karena habis sholat biasanya pulang gitu kan. Kan ada tuh jamaah yang habis sholat biasa pulang. Ya udah paling enggak nunggu itu kan duduk sebentar. Udah mulai itu kan. Udah mulai tenang kan, karena kan jamaah pulang itu kan heboh kan, udah THR segala macam lah itu kan hebohnya kurban sementara khutbah belum kan, akhirnya ya tunggu tenang habis itu naik. Nah, nggak masalah gitu. Intinya ngasih jeda diam sebentar ya, jangan langsung atau duduk sebentar setelah sholat itu ya. Oke. Selanjutnya sudah yang dilanjutkan adalah ketika khutbah pertama dianjurkan untuk bertakbir 9 kali ya. Pada khutbah pertama takbir 9 kali dulu pembukanya. Kalau khutbah kedua 7 kali. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sampai 9 kali. Kalau pada khutbah yang kedua 7 kali seperti itu, 7 kali. Jadi khutbah pertama 9, khutbah kedua 7. Nah, ketika itu udah selesai ya, udah habis, bukan udah selesai khutbahnya, maksudnya udah langsung khutbah biasa ya, hamdalah, selawat Nabi, wasiat takwa, baca ayat, terserah gitu. Rukunnya ya. Itu hanya masalah sunnahnya dianjurkan untuk bertakbir dulu sebelum masuk khutbahnya ya. Maksudnya itu bagian dari khutbah, tapi sebelum masuk hamdalah, sebelum masuk rukun dibaca dulu takbir 9 kali. Ingat, 9 kali 7, 97 kalau masalah khutbah. Kalau sholat berapa? 75 ya. Kalau sholat 75, kalau khutbah 97 ya. Kalau sholat 97 ya, pas baru mulai khutbah ya. Jadi assalamualaikum, habis itu kan Allahu akbar, Allahu akbar. Biasanya kan orang ada yang pakai irama. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar misalnya. Bertakbir 9 kali pada khutbah pertama, kalau khutbah kedua bertakbir 7 kali seperti itu ya. 9 7 kalau khutbah, kalau salatnya 7 5 seperti itu ya, seperti itu. Nah, pembahasan apa yang disunahkan ketika dibahas untuk salat Id itu, ketika khutbah itu? Nah, yang dianjurkan adalah yang sesuai dengan keadaan. Berarti otomatis ketika sholat Idul Fitri lebih dianjurkan membahas soal zakat fitrah. Jadi kalau misalnya lagi khotib nih, dia dipilih untuk jadi khotib Idul Fitri, dianjurkan untuk sholat atau khutbah dengan tema zakat fitrah. Ya terserah mau hukumnya, mau keutamaannya, mau tujuannya, mau apapun yang berkaitan dengan zakat fitrah. Sementara kalau Idul Adha, khutbahnya dianjurkan untuk masalah kurban, mau keutamaannya, mau hukumnya, mau segala macam berkaitan dengan kurban seperti itu ya. Jadi yang berkaitan dengan hal itu lebih bagus. Jadi jangan Idul Fitri bahas kurban, pas Idul Adha bahas zakat fitrah, itu kebalik ya. Itu nggak cocok sekali dengan keadaannya ya. Jadi pas Idul Fitri bahas zakat fitrah, pas Idul Adha bahas kurban seperti itu, bahas mengenai udhiyah kurban seperti itu ya. Itu sunnah-sunnah yang dianjurkan ketika melaksanakan khutbah Id seperti itu ya. Bisa dipahami semuanya ya. Oke. Sekarang ada beberapa masalah yang berkaitan dengan lebaran ya. Kita nggak fokus ke sholatnya lagi, tapi fokus ke lebarannya gitu. Tahu mungkin sudah populer istilah ya, selamat lebaran ya. Kalau udah lebaran kan selamat lebaran, minal aidin wal faidin ya. Ngomong-ngomong gitu kan ke orang gitu. Itu istilahnya dalam syariat itu namanya tahniah. Tahniah, ucapan selamat lebaran ya. Tahniah bil aid ya. At-tahniatu bil aid itu istilahnya. Nah, itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Memang disunahkan untuk mengucapkan selamat lebaran ya, minal aidin wal faidin lah ya, atau mohon maaf lahir batin lah, atau selamat lebaran lah itu. Pokoknya segala macam jenis ucapan lebaran lah itu disunahkan ya. Tapi apakah selamanya? Tidak, ada waktunya. Kapan ya? Kalau pada Idul Fitri mulainya sejak terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Jadi misalnya Ramadan terakhir tanggal 30 nih, kan terbenam matahari. Nah, ketika itu mulai silahkan untuk itu. Jadi kalau misalnya masih puasa jangan itu dulu ya. Belum disunahkan. Ya kalau minta maaf mah wajib ya, minta maaf kalau punya salah ya wajib. Maksudnya ini ucapan selamat lebaran yang kita pahami itu ya, ya minal aidin wal faidin ya, mohon maaf lahir batin ya gitu. Tapi kalau minta maaf itu ya wajib, kalau sebelum Ramadan pun wajib gitu kan. Namanya orang salah ya minta maaf gitu. Nah, tapi kalau yang tahniah ini kalau masih Ramadan ya berarti belum dianjurkan, karena anjurannya setelah terbenam matahari, Tapi jangan nunggu itu juga, maksudnya kalau misalnya ada salah jangan nunggu itu juga gitu. Itu hanya ucapan untuk selamat lebaran. Kan nggak mungkin ketika tanggal 15 malam ke-15 kan selamat lebaran ya, kan nggak cocok gitu. Ya tunggu lebaran dulu lah. Lebaran kapan? Terbenam matahari pada 1 Syawal. Berarti masuk 1 Syawal tuh ya, itu baru mulai sampai hari lebaran itu sepanjang hari itu. Nah, kalau seandainya pada Idul Adha masuknya kapan? Ketika subuh hari Arafah. Jadi bukan ketika malam Idul Adha, tapi pas subuh hari Arafahnya tanggal 9 Dzulhijjah, subuh, setelah sholat subuh dah baru ya. Mohon maaf lahir batin ya, minal aidin wal faidin, selamat Idul Adha ya. Itu. Pokoknya segala macam ucapan yang kita pahami ya, seperti itu ya. Itu masalah tahniah. Jadi hukumnya apa? Disunahkan. Waktunya apakah selamanya? Tidak, ada waktunya. Idul Fitri kapan mulainya? Ketika terbenam matahari pada tanggal 30 Ramadan atau 1 Syawal, masuk 1 Syawal. Nah, ketika Idul Adha pada setelah subuh sholat ya, setelah subuh pada tanggal 9 Dzulhijjah atau pada hari Arafah, seperti itu. Itu mulai waktunya. Nah, sekarang ada kasus seperti ini ya. Kita masuk ke masalah berikutnya. Ada kasus seperti ini ya. Misalkan kasusnya, yang pertama ada orang, misalnya ada satu kampung pada tanggal 29 Ramadan ya, malamnya kan ngelihat hilal ya, nggak ada yang ngelihat. Akhirnya masuk, berarti karena nggak terlihat berarti Ramadan 30 hari ya, Ramadan 30 hari. Akhirnya mereka puasa. Jam 8, jam 10 ya, seperti itu. Ada orang datang, loh kok belum lebaran? Semalam saya ngelihat hilal gitu. Ya, semalam saya ngelihat hilal, bagaimana hukumnya? Ketika itu, nah ini kan orangnya adil yang menyampaikan, kan hilal harus dilihat oleh orang yang adil kan. Ketika itu orang yang puasa 30 tadi buka semua sholat Idul Fitri langsung ketika itu. Tapi catatannya masih sempat ya, kalau seandainya masih sempat untuk mengumpulkan manusia, biasanya ngumpulin orang untuk ngomongin itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pengurus ngomong kan, bapak-bapak, ibu-ibu ya, ternyata hari ini sudah lebaran, ayo kita sholat Id bareng-bareng misalkan ya, ngomongin jam 8 nih, jam 9 gitu. Kan masih sempat tuh sholat, mengumpulkan manusia masih sempat, kita akan sholat 1 jam kemudian misalnya, 1 jam masih sempat sholat. Nah, berarti ketika itu dia sholatnya tetap ada, sholat Id yang ada ya. Ingat, kasusnya adalah ketika seseorang memberitahu bahwasanya hilal sudah terlihat, tapi memberitahunya setelah terbit matahari sebelum zawal, dan masih sempat untuk melaksanakan sholat Id dan mengumpulkan manusia sebelum zawal, maka ketika itu dia sholat Id, berbuka dan sholat Id, dan sholat Idnya dihitung sebagai sholat ada, sholat di waktunya. Tapi kalau pemberitahuannya itu ya
Setelah pemberitahuan tersebut tidak sempat lagi mengumpulkan manusia. Sebelum zawal memang, tapi tidak sempat, misalnya jam setengah 12. Setengah 12 kalau diumumkan situ kan nggak sempat lagi untuk sholat sebelum zawal kan, gitu. Atau diumumkannya apa diberitahunya setelah zawal. Ya, dua kasus tuh yang nomor 2 ini, ya. Sebelum zawal tapi tidak sempat mengumpulkan manusia atau tidak sempat sholat lagi, atau setelah zawal sekaligus. Nah, ketika itu bagaimana hukumnya? Tetap berbuka tapi sholatnya ketika itu disegerakan dan dianggap qadha. Ya, bisa dipahami ya? Kasus pertama tadi diberitahu sebelum zawal tapi masih sempat untuk sholat, masih sempat mengumpulkan manusia, masih sempat sholat, maka hukumnya berbuka dan sholat id dan dianggap sebagai ada. Nah, kalau yang kedua ada dua kondisi. Yang pertama bisa jadi sebelum zawal tapi nggak sempat lagi sholat id sebelum zawal, ya, atau memang setelah zawal jam 1 baru dikasih tahu kan. Nah, ketika itu mereka semua berbuka, tetap berbuka tapi sholatnya sholat id segera dan dianggap qadha, bukan ada, dianggap qadha. Nah, yang ketiga, kalau dikasih taunya udah terbenam matahari lagi gitu, udah seharian puasa, tahu-taunya yang kemarin itu udah satu Syawal gitu. Bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Dia sholatnya kapan? Sholatnya besok pagi, jangan malam-malam. Sholatnya besok pagi, dan sholat besok pagi itu tetap dianggap ada. Jadi kasusnya 24 jam baru dikasih tahu nih. Penduduk nggak ada yang lihat, dia lihat gitu. Dia lihat pada malam itu. Nggak dikasih tahu, akhirnya semua puasa. Pas terbenam matahari pada akhir Ramadan menurut mereka ini dikasih tahu, lah kemarin kan udah kelihatan hilal, lah kok nggak ngasih tahu? Ya udah berarti tetap besok sholat idnya. Berbuka nggak? Ya udah berbuka, kan udah terbenam matahari, udah berbuka itu, nggak usah puasa lagi, udah berbuka tuh. Sholatnya tetap besok, ya besok pagi, dan sholatnya tetap dianggap ada, seperti itu, tetap dianggap ada, ya. Itu permasalahan mengenai kabar yang terlambat, ya. Berita yang terlambat, berita hilal yang terlambat, ya. Berita hilal yang terlambat, seperti itu. Ingat, yang memberi berita adalah orang yang adil, gitu. Nah, selanjutnya masalah takbiran, ya, takbiran. Kan dianjurkan untuk bertakbir kan. Sigatnya macam-macam, terserah ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, itu ada yang seperti itu. Kan ada lagi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Terus nanti ada lagi yang apa lagi misalnya? La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah. Nah, pokoknya itu kan yang populer di Indonesia ya. Itu yang populer di Indonesia seperti itu. Ya, tapi ya memang ada yang mengatakan itu yang datangnya seperti ini, di negeri lain berbeda ya. Jadi kalau misalnya lebaran di negeri lain ada yang beda, itunya ada gitu. Di Mesir misalnya, di Mesir itu ada tambahan misalnya salawat gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad, ya, wa ala ansari sayyidina Muhammad. Ada kayak gitu. Ya, tambahannya di Indonesia kan nggak ada gitu kan. Coba dah sholat Id di Mesir kayak gitu takbirannya ya. Beda ya. Allahu akbarnya ada. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi tambahannya sholawat setelah itu. Kalau kita nggak ada. Kalau kita justru yang tadi ya, yang shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah atau Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Seperti itu. Nah, kalau di Mesir yang kayak gini nggak ada ya. Di Mesir yang kayak gini nggak ada. Kita yang di Mesir nggak ada gitu. Ya, di tempat lain juga beda-beda. Masing-masing juga punya irama masing-masing ya. Punya nada masing-masing. Nah, bayangkan kalau seandainya musik haram. Di mana orang takbiran? Kalau orang yang mengatakan musik haram juga takbiran. Ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Nggak enak banget. Nggak enak takbirannya kayak gitu ya. Ya makanya udah, hukumnya udah gitu aja, boleh gitu. Gak usah dibahas yang enggak. Ya itu masalah apa namanya redaksinya ya. Redaksinya banyak bermacam-macam sekali redaksinya. Terserah ya. Terserah mau pakai redaksi yang mana gitu. Kalau yang di Indonesia berarti populernya apa? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Lagi la ilaha illallah wa la na'budu illa iya mukhlishina lahuddin ya. Kan ada seperti itu kan? Walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, di Indonesia seperti itu yang populer ya. Tapi di negeri lain enggak seperti itu ya. Itu masalah redaksi takbir. Sekarang kita masalah hukum takbirannya bagaimana? Ya. Takbiran itu terbagi dua ya. Misalnya
takbiran itu disunahkan untuk takbiran, memang disunahkan. Tapi apakah sepanjang waktu? Tidak, ada waktu-waktunya. Jadi kapan sunahnya, kapan berakhirnya ada. Gitu. Untuk mengetahui hal ini kita bagi dulu takbir itu ada dua. Ya. Ada namanya takbir muqayyad, ada namanya takbir mursal. Ya. Mursal ini atau namanya takbir mutlak sama ya. Jadi muqayyad atau takbir mursal atau muqayyad dan takbir mutlak. Ya. Mursal dan muqayyad itu sama maknanya. Ya. Kita masuk ke takbir muqayyad dulu yang paling itu. Ya. Takbir muqayyad itu apa? Ya. Takbir yang dianjurkan dikumandangkan lah seperti itu atau dibacakan setelah selesai sholat. Setelah bisa kan ada loh. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Imamnya langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, misalnya kan seperti itu. Nah itu namanya takbir muqayyad. Ya, takbir muqayyad adalah takbir yang dibacakan atau dikumandangkan setelah melaksanakan sholat. Nah, sholat apa? Semua sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah, baik itu sholat qadha maupun sholat ada, meskipun sholat jenazah sekalipun. Ya, yang penting setelah sholat dilaksanakan takbir itu namanya takbir muqayyad. Ya. Takbir muqayyad. Jadi misalnya qadha sholat nih, ada sholat zuhur jam 2. Ya udah dan masuk waktunya takbiran sendiri gitu. Takbiran sendiri seperti itu. Yaitu namanya takbir muqayyad. Ya, takbir muqayyad. Nah, takbir muqayyad ini adanya pada Idul Adha saja ya. Adanya pada Idul Adha saja sebenarnya ya. Jadi kalau kita baca kitab fikih, takbir muqayyad ini adanya pada Idul Adha saja gitu. Teman, apakah boleh pada Idul Fitri? Ya boleh saja. Yang penting takbiran, mau takbiran kapan? Yang penting yang syariat khususnya memang hanya pada Idul Adha saja seperti itu ya. Sejak kapan mulainya? Sejak kapan mulainya takbir muqayyad ini? Ya, kan pada Idul Adha. Berarti masalahnya kita bagi dua. Untuk yang berhaji dan untuk yang tidak berhaji. Ya. Untuk orang yang tidak berhaji, ya. Untuk orang yang tidak berhaji, menurut pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, semenjak melaksanakan sholat subuh pada hari Arafah. Jadi habis sholat subuh, nah baru tuh. Jadi kalau misalnya sholat qobliyah, apakah sudah boleh untuk mulai takbiran? Belum, menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Ya. Jadi menurut pendapat Imam Ibnu Hajar, setelah melaksanakan sholat subuh pada hari Arafah. Ya, jadi subuh hari Arafah itu, ya ketika setelah itu dianjurkan tahniah, nah ketika itu dianjurkan juga untuk memperbanyak takbiran setelah sholat. Setelah sholat. Sampai kapan? Sampai setelah melaksanakan sholat asar pada akhir hari tasyrik. Jadi hari tasyrik terakhir, setelah sholat asar kita udah cukup setelah itu. Jadi mau sholat setelah sholat asar itu nggak usah takbiran lagi. Ya. Itu menurut pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Seperti itu. Ya. Kalau pendapatnya Imam Ar-Ramli, ya mulainya kapan? Mulainya sejak masuk waktu sholat subuh pada hari Arafah. Jadi misalnya sholat sunnah qobliyah udah mulai untuk takbiran. Tapi kalau menurut pendapat Imam Hajar setelah sholat subuh, berarti sholat sunnah qobliyah belum takbiran gitu. Ya. Selesainya kapan kalau menurut Imam Ar-Ramli? Sampai terbenam matahari pada akhir hari tasyrik. Jadi sampai terbenam matahari gitu. Sampai terbenam matahari. Ya bisa dibedakan ya. Jadi kapan mulainya takbir muqayyad? Ya takbiran muqayyad. Menurut takbiran muqayyad untuk orang yang tidak berhaji ya menurut pendapat Imam Ibnu Hajar mulainya adalah setelah melaksanakan sholat subuh pada hari Arafah. Tapi menurut pendapat Imam Ar-Ramli adalah setelah masuk waktu subuh pada hari Arafah sekalipun belum melaksanakan sholat subuh. Akhirnya kapan? Kalau menurut pendapat Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya akhirnya adalah setelah melaksanakan sholat isya pada akhir hari tasyrik. Sementara menurut pendapat Imam Ar-Ramli mengatakan bahwasanya akhirnya adalah terbenam matahari pada akhir hari tasyrik. Bedanya dikit doang gitu. Bedanya dikit doang. Maksudnya sama sih sebenarnya. Artinya waktunya sama-sama juga segitu. Ya, bisa dipahami ya. Itu mengenai orang yang tidak berhaji. Kalau orang berhaji bagaimana? Nah, orang yang berhaji memulai takbirannya itu setelah setelah zuhur ya, atau waktu zuhur pada hari lebaran. Berarti kapan? 10 Zulhijjah. Ya, kalau kita subuh 9 Zulhijjah pada hari Arafah. Kalau orang yang haji, yang lagi haji yang di Mekah tuh, nah itu pada tanggal 10 Zulhijjah baru mulai takbirannya. Setelah zawal, setelah zuhur ya, setelah zuhur baru mulai gitu. Sampai kapan? Sampai subuh hari tasyrik. Nah, berarti mereka mulainya telat, selesainya juga duluan ya. Mulainya telat, selesainya duluan gitu. Ya. Kalau orang haji bagaimana takbir muqayyadnya? Takbir setelah sholatnya setelah zuhur hari raya dan berakhir ketika sholat subuh pada hari tasyrik. Seperti itu ya. Sholat subuh pada hari tasyrik selesai. Ketika sudah sholat subuh hari tasyrik, habis itu nggak ada takbiran lagi. Ya. Tapi kalau dia sudah tahallul sebelum itu, dia boleh bertakbir sampai zawal. Kalau dia sudah tahallul, tadi kan ini yang ceritanya orang yang berhaji yang belum tahallul. Orang berhaji belum tahallul dia sampai subuh. Tapi kalau seandainya dia sudah tahallul, berarti dia boleh sampai asar ya, sampai asar, bukan sampai zuhur, sampai asar ya. Kalau sudah tahallul sampai asar, pahami saja seperti itu ya.
pahami saja seperti itu. Itu namanya takbir muqayyad. Takbir muqayyad. Yang kedua namanya takbir mursal, takbir mursal ya. Atau takbir mutlak. Artinya apa? Takbir yang nggak ada batas waktunya. Misalnya nggak ada batas waktu itu nggak tentukan kapan. Ya takbir aja ya. Mau lagi bermenung sendirian takbiran gitu kan. Daripada mikirin hidup yang nggak jelas ya, hidup yang ya seperti itulah kan. Mending takbiran gitu kan, daripada hidupnya hampa malam lebaran ya takbiran gitu kan. Allahu Akbar, mending seperti itu ya. Mending seperti itu takbiran ya. Itu namanya takbir mutlak dan mursal. Kapan waktunya? Ya. Ini kalau takbir muqayyad tadi kan pada Idul Adha. Kalau takbir mursal ini pada Idul Fitri juga ada. Idul Fitri ada, Idul Adha juga ada ya. Jadi kedua-duanya ada untuk takbir yang mursal atau mutlak ini ya. Waktunya kapan? Sejak terbenam matahari pada hari lebaran. Sejak terbenam matahari pada hari lebaran. Ya, jadi pas masuk malam lebaran itu ya, pas masuk malam lebaran, nah ketika itu dianjurkan untuk banyak-banyak takbir. Makanya itu ada istilahnya malam takbiran gitu. Nah, itu karena sudah dianjurkan untuk takbirannya. Malam takbiran yang takbiran bareng-bareng itu takbir mursal namanya, takbir mutlak namanya, seperti itu ya. Tuh. Sampai kapan? Sampai dia sholat Id ya, sampai takbiratul ihram sholat Id. Habis sholat Id enggak ada takbiran lagi. Untuk yang takbir mursal, ya, untuk yang takbir mursal yang disunahkan sampai cuma sholat Id. Tapi kalau orangnya nggak sholat Id, dia boleh takbir sampai zuhur. Ya, kalau sholat Id dia berarti sampai takbiratul ihram sholat Id habis. Tapi kalau dia nggak sholat Id sampai zuhur boleh takbiran. Itu namanya takbir mursal dan takbir muqayyad. Nah, akan tetapi pada malam Idul Adha, ya, pada malam Idul Adha orang yang berhaji nggak takbiran, ngapain ya? Talbiyah. Ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Itu talbiyah gitu ya. Jadi takbir mursal atau takbir muqayyad itu adalah dilakukan ketika masuk malam lebaran sampai sholat Id. Kalau orang yang sholat, kalau nggak sholat sampai zawal, sampai waktu zuhur. Nah, tapi kalau khusus bagi orang yang berhaji dari sejak Lailatul Idnya pada malamnya itu dia nggak takbiran dulu, tapi talbiyah dulu. Nah, habis itu nanti talbiyahnya kapan? Ya setelah itu, setelah malam, berarti siangnya baru takbirannya. Ya, seperti itu ya, bisa dipahami ya. Itu agak sedikit berbeda antara hukum yang haji atau tidak haji, seperti itu. Oke, beberapa masalah selanjutnya yang sering terbahas ya. Tadi kita juga ini sebenarnya sudah dibahas. Tadi kita mengambil pendapat yang mengatakan bahwasanya kalau misalnya kita ketinggalan takbir bagaimana? Yang ikut imam saja kan gitu. Berapa dapatnya ya udah segitu gitu. Cuman kalau kita buka saja ya, kita buka-bukaan saja, maksudnya itu ternyata ada dua pendapat sebenarnya. Tapi tetap pakai pendapat yang tadi saja ya supaya lebih aman gitu. Kita buka ada dua pendapat, tapi ini cuma sebagai pendukung atau referensi saja gitu. Ada dua pendapat mengenai orang yang tertinggal takbir zawaid tadi. Nah, pendapat pertama yang tadi kita sebutkan, artinya kalau sudah terlewat ya udah gugur. Kalau terlewat berarti gugur ya. Kalau kurang, kalau cuma dapat 5 sementara imam 7 ya udah dapat 5, alhamdulillah. Ya. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwasanya kalau seandainya tidak khawatir imam terlanjur ruku, ya udah nggak apa-apa dikejar. Yang penting jangan ada kekhawatiran lah kalau saya kejar nanti imam ruku duluan. Nah, itu nggak boleh. Jadi intinya sih sebenarnya kalau kurang pun nggak masalah gitu. Tapi kalau mau ngejar nggak apa-apa, tapi syaratnya adalah jangan sampai ada kekhawatiran imam ruku duluan. Jangan sampai imam ruku duluan. Kalau imam ruku duluan jangan dikejar. Fokus pada rukunya saja, jadi baca Al-Fatihah dulu gitu. Bentuk. Karena ngejar-ngejar yang sunnah, ninggalin yang wajib itu tidak boleh ya. Tidak boleh ya. Intinya adalah kita kembali saja ke pendapat yang kita pakai tadi. Kalau seandainya ya imam nggak takbir, ya makmum nggak takbir. Kalau imamnya kurang berarti makmumnya juga kurang ya. Kalau makmumnya lebih dan dia nggak tahu ya udah ikuti. Kalau makmumnya tahu lebih, imamnya lebih nggak apa-apa, makmumnya lebih nggak boleh diikuti. Cukup 7 saja atau 5 saja. Itu masalah tertinggal takbir zawaid. Yang kedua, ya, tertinggal rakaat bagaimana? Ini repot misalnya. Misalnya anggap tertinggal rakaat pertama nih, sujud rakaat pertama baru masuk nih, sujud pertama baru masuk, berarti kan tinggal. Nah, sholat sebagaimana biasanya, aslinya ngejar orang sholat gimana sih gitu? Ngejar sholat tertinggal gimana? Ya kalau misalnya takbir zawaid 5 ya udah 5 gitu. Nah, nanti ketinggalan satu rakaatnya dia kejar sendiri, termasuk dengan takbir zawaidnya. Berarti ketika dia berdiri lagi sendiri kan imam salam, dia baru satu rakaat kan, masuk rakaat kedua. Rakaat kedua berapa kali takbir? Tambahannya 5, ya udah tambah 5. Ya, jadi kalau misalnya seperti itu. Begitupun dengan orang yang tertinggal 2 rakaat, maksudnya sujud rakaat kedua misalnya, udah tasyahud akhir nih, tasyahud akhir baru masuk gitu. Berarti kan dia berdiri lagi untuk rakaat pertama. Dia ya lanjut seperti biasa dan disunahkan juga tuh tetap takbir zawaid 7 5 gitu. Rakaat pertama 7, rakaat kedua 5. Itu kalau tertinggal rakaat. Tadi pertama tertinggal takbir, yang kedua tertinggal rakaat. Yang ketiga, kalau tertinggal sholat gimana? Nah, tertinggal sholat itu contohnya gini kasusnya ya. Misalkan dia baru datang nih,
baru datang udah khutbah gitu. Udah khutbah. Ya nggak tahu kan, makanya dianjurkan bersegera-segera itu barangkali sholatnya cepet gitu. Supaya nggak telat gitu. Tapi dia telat misalkan, ya ada urusan dulu. Nah, gimana caranya? Nah, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan seandainya orang telat sholat, datang ke masjid, orang udah khutbah, duduk dulu dengerin khutbah. Habis khutbah sholat sendiri. Mau sholatnya di masjid, mau sholat di rumah, terserah. Dengan takbir zawaid seperti biasa. Boleh seperti itu boleh. Nah, bahkan kalau sudah lewat dari zuhur, misalnya telatnya karena semangat mengambil sunnah, menghidupkan malam, begadang dia malam. Habis subuh ketiduran, bangun jam 1. Akhirnya nggak sholat id. Nah, bagaimana? Kan udah selesai masa waktu ada untuk sholat id kan habis. Dalam mazhab Syafi'i bagaimana? Kaidahnya bagaimana? Sholat sunnah yang punya waktu ketika tertinggal disunahkan untuk diqadha. Berarti sholat id punya waktu? Punya, ada waktunya tadi kan? Berarti ketika tertinggal lewat setelah itu masuk dia melaksanakan dengan qadha. Berarti disunahkan mengqadha sholat id ketika tertinggal dalam mazhab Syafi'i. Ya, meskipun dalam pendapat jumhur mengatakan tidak ada sunnah untuk mengqadha sholat, ya, tidak ada mengqadha sholat, sunnah itu nggak ada dalam pendapat jumhur, ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i yang kita pakai mazhab Syafi'i saja, ya, sholat tarawih, sholat witir dan sholat id kalau ketinggalan nggak sengaja nggak ngerjain diqadha boleh, sunnah hukumnya sunnah diqadha, tetap sunnah diqadha. Ya, sekalipun tidak pada waktunya. Namanya qadha juga tidak pada waktunya, seperti bisa dipahami ya. Itu kalau tertinggal sholat. Nah, masalah terakhir. Nah, ini yang sering sekali jadi problem setiap ketemu masalah ini. Bagaimana kalau sholat atau lebarannya pada hari Jumat? Lebaran pada hari Jumat. Ada ini yang ngomong nih, ada. Contohnya apa? Oh, tadi kan udah sholat id, nggak usah sholat Jumat lagi. Ada yang ngomong gitu, ada gitu. Ya, ada yang ngomong gitu, ada gitu. Ada aja yang tanya gitu. Lah, kalau seandainya udah sholat id, apakah harus sholat Jumat lagi? Ada yang nanya gitu, ada banyak gitu. Nah, sekarang kita jelaskan dengan baik ya, seperti ini, pahami. Ya, kita ngambil pendapatnya jumhur. Pendapat jumhur berarti di sini selain Hanabilah, Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah. Ya, orang yang sudah melaksanakan sholat id meskipun berjamaah di masjid, ya, berjamaah di masjid, dan pada hari itu pada hari Jumat ya, lebarannya hari Jumat, dia tetap harus sholat Jumat. Jadi nggak ada istilahnya gugur sholat Jumatnya, nggak ada gitu. Kalau udah sholat id ya udah sholat id. Kalau sholat Jumat ya udah sholat Jumat lagi ya. Mending sholat Jumat nggak sholat id daripada sholat id nggak sholat Jumat gitu. Mending gitu. Jadi lebih baik mana? Ya. Sholatnya apa sholat Jumat? Lebih baik mana? Lebih baik sholat kedua-duanya. Lebih baik id sholat dan lebih baik Jumat juga sholat, itu lebih baik. Nah, tapi kalau nggak mau keduanya, mau satu ya sholat Jumat, jangan sholat id gitu. Tapi kalau sholat id ya bagus buat dikerjain gitu. Jadi kalau orang yang udah sholat Jumat, sholat id tetap harus sholat Jumat, nggak ada setelah gugur kewajiban sholat Jumat, nggak ada, tetap harus sholat Jumat. Meskipun kita jujur saja, dalam pendapat Hanafi, dalam pendapat Hambali mengatakan bahwasanya kalau orang udah sholat id nggak perlu sholat Jumat, ada dalam mazhab Hambali. Tapi kita pakai pendapat jumhur saja. Kalau misalnya lebaran hari Jumat, udah sholat id pagi, siangnya tetap sholat Jumat, ya, tetap sholat Jumat seperti itu, tetap sholat Jumat. Ya, bisa dipahami ya. Itu masalah yang berkaitan dengan sholat id, ya, sholat id dan lebaran semuanya. Kita sudah bahas semuanya. Gitu.